Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Ledakan. Suara pecahan batu bata cukup menyenangkan. Dewa alkimia mengerang, kepalanya pusing, matanya menjadi gelap, dan dia menjadi gemetar. Tubuh lamanya, yang selalu tidak mau jatuh, akhirnya jatuh ke langit. Lubang darah di dadanya tertusuk pedang, dan darah muncrat keluar. Busur berdarah tergambar. Kalau hari biasa kalau terbentur batu bata tidak terasa sakit atau gatal. Tapi, memukul batu bata sekarang akan berakibat fatal. Ye Chen dan yang lainnya berada di akhir permainan mereka, jadi mengapa dia tidak? Dia berbaring dan tidak pernah bangun lagi. Betapapun enggannya dia merasa tidak berdaya. Wajahnya berdarah, dan darah terus mengucur dari mulutnya. Senior, kamu kalah. Ye Chen, memegang pedang peri berlumuran darah, juga gemetar. Aku tidak akan menerimanya. Dewa alkimia membuka mulutnya, tetapi karena aliran darah, kata-katanya menjadi tidak jelas. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Dewa alkimia sama linglungnya dengan iblis, dan tidak bisa lagi mengaum. Apa yang disebut keengganan menjadi gumaman parau, dan darah di mata lamanya yang kejam perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kejernihan di matanya. Mungkin di masa lalu dialah yang berdiri terlalu tinggi. Begitu tinggi sehingga dia tidak bisa lagi berharap akan niat aslinya. Baru pada saat yang paling sederhana inilah dia menyadari bahwa matanya tidak hanya jernih, tetapi juga dipenuhi air mata keruh, mengalir ke bawah wajah. Pada saat inilah dia menjadi sangat tua, dan energi kematian yang kuat menyelimuti tubuhnya. Dia tidak mau, tapi dia gagal. Perencanaan ribuan tahun, tetapi pada akhirnya, mereka tidak cocok untuk nasib tertentu. Shura Tianzun dan yang lainnya juga tertatih-tatih dan terhuyung-huyung melihat musuh ini lagi. Mereka tidak lagi memiliki kebencian seperti sebelumnya. Mungkin orang ini akan segera mati, dan dia sedih melihatnya. Angin sepau-sepau bertiup, Dewa alkimia mengangkat tangannya dengan gemetar, membuka dunia kecil di tubuhnya dan melepaskan semua harta dalam hidupnya, termasuk batu surgawi, senjata ajaib, gulungan rahasia, rumput peri, semuanya. Dan apinya yang berjasa juga memberinya kebebasan. Saya datang, dan saya tidak ingin terbebani ketika saya pergi. Saya datang dengan bersih dan ingin pergi dengan bersih. Semuanya milikmu, kata Dewa alkimia dengan suara serak. Kata-kata ini diucapkan kepada Ye Chen, dan masih ada secercah harapan di mata lamanya yang keruh. Kuburkan aku di galaksi itu. Ini adalah harapannya, dan harta hidupnya, termasuk api kebajikan dan kebajikan, adalah upahnya. Akan ada makam pendahulu kita di Bima Sakti. Ye Chen menyerahkan tangannya. Terima kasih. Dewa alkimia tersenyum lelah dan menatap Chang Miao. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat pintu terang yang menjulang ke langit. Itu adalah gerbang jalan kaisar, dan masih sangat halus, tetapi pada saat sebelum hidup dan mati, rasanya sangat dekat lagi, seolah-olah tepat di depan saya. Namun, dia melepaskan obsesinya dan melihat gerbang jalan kekaisaran. Dewa ini benar-benar sedang mengolok-olok manusia. Dia akhirnya menutup matanya, dan dua garis air mata keruh mengalir di wajah lamanya. Generasi Dewa alkimia telah berubah menjadi debu sejarah bersama angin. Won. Shura Tianzun akhirnya menghela nafas lega dan duduk di tanah. Won. Siming dan yang lainnya juga sama. Wajah mereka pucat dan berkeringat dingin. Mereka tidak merasa takut sama sekali. Untungnya, hanya ada Dewa alkimia. Jika ada tentara dan jenderal surgawi, dan jika ada tetua dari kuil alkimia, mereka pasti akan mati, dan mereka semua akan pergi dari gerbang neraka. Won. Ye Chen bergumam pelan dan duduk dengan lemah. Setelah menghancurkan musuh yang kuat, dia tidak senang, tapi lebih sedih. Dewa alkimia itu penuh kebencian, tapi juga menyedihkan. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya sedikit dan menahan api pahala yang bergoyang. Itu telah menjadi barang tanpa pemilik, dan cukup mengembara. Melihat Ye Chen memegangnya, api kebajikan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan kemudian berputar di sekitar Ye Chen, seperti seberkas cahaya, bergegas ke danhai Ye Chen dalam kebingungan, dia merindukan sentuhan kelembutan, dan tanpa sadar, Ye Chen dan Hai menjadi sebuah keluarga. Api peri emas Ye Chen tidak eksklusif. Kedua nyala api tersebut cukup membuat penasaran, sama-sama bergelantungan di lautan dan, nyala api tersebut berkobar lembut, keduanya saling mengukur,
sama-sama nyala api, ada permusuhan, namun ada juga kebaikan yang tak terlukiskan di dalamnya. Mata, sumber apinya sama. Ini berarti api ilahi itu miliknya. Tinggalkan harta karun itu di sana, ambil sendiri jika kamu mau, tidak ada yang akan menghentikanmu. Kalau begitu seseorang, bantu aku. Tai Bai dan Siming sedang mengobrol dan ingin bangun. Namun, kekuatan mereka semua sudah habis. Sulit untuk berdiri, tetapi mereka duduk kembali dengan patuh. Mereka mengambil ramuan dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka satu persatu. Setelah dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mereka pergi untuk mengambil harta karun. Mereka semua adalah dewa ramuan. Koleksi, semua harta karun. Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya melihat kedua api itu, perlahan mendekat. Kemudian, mereka terlihat menyatu sedikit demi sedikit, tanpa kekuatan eksternal apapun, tanpa dendam sama sekali, dan berubah seluruhnya menjadi nyala api. Ledakan. Dalam sekejap, api menyala di tubuh Ye Chen, membakar dengan ganas sumber api yang sangat mendominasi, penuh dengan kekuatan asli, mengalir ke anggota tubuh, organ dalam, dan 8 meridian Ye Chen. Engah. Lalu, terdengar suara Ye Chen muntah darah. Kedua api itu bergabung dan membantunya naik ke kaisar kuasi tingkat kedua. Kekuatannya begitu dahsyat hingga menyemburkan darah dari dirinya. Tubuhnya yang rusak tidak dapat menahan dampak kekuatan eksternal. Sudut mulut Shura Tianzun bergerak-gerak saat dia melihatnya. Bagaimana dia bisa maju? Meskipun dia seperti ini, Tai dan dua lainnya juga terlihat luar biasa. Mereka hanya berjarak satu tingkat dari Ye Chen, Kaisar Semu, beberapa hari yang lalu. Menerobos dunia lagi, ini membuat orang-orang tua yang telah mengembangkan Taoisme selama ribuan tahun merasa sangat malu. Tidak secepat itu untuk menipu. Engah. Tatapan beberapa orang, Ye Chen muncrat darah lagi. Sumber api begitu sombong hingga membelah tubuhnya. Untuk sesaat, dia hampir berlari ke jembatan Naihe. Untungnya, dia memiliki tentara kekaisaran di tubuhnya untuk membantunya menekannya. Untungnya, dia memiliki latar belakang yang cukup untuk menahannya. Jika itu adalah orang biasa, tubuh fisiknya mungkin akan runtuh. Sumber api menjadi tenang dan jinak, meskipun angin kencang dan ombak berubah menjadi mata air jernih, menyehatkan tubuh Ye Chen. Ini adalah sebuah peluang. Aura Ye Chen menjadi stabil, dan wajah pucatnya menjadi kemerahan. Sumber apinya seperti benih yang telah berakar dan bertunas di tubuhnya. Jika diberi waktu yang cukup, dia akan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Seks urin. Siming mendecakkan lidahnya, menatap Ye Chen, lalu pada dirinya sendiri, tidak ada bandingannya, jadi tidak ada salahnya. Wajah Tai terlalu pucat dan memalukan. Itu dia. Jika kamu tinggal bersama monster seperti Ye Chen untuk waktu yang lama, semua kekuatan yang seharusnya kamu miliki akan hancur, dan kamu akan merasa malu kemanapun kamu pergi. Di sisi lain, mata Shura Tianzun menjadi lebih dalam dan dia melihat lebih jelas. Sumber api hanyalah sebuah peluang. Yang paling mendasar adalah Ye Chen. Fondasinya terlalu kuat. Pemahamannya tentang Tao sangat dekat dengan puncak. Jika orang seperti dia memiliki kesempatan, mereka tidak akan maju. Sekali maju, itu benar-benar lebih mendominasi daripada curang. Bagus. Ye Chen tersenyum, tingkat kultivasinya meningkat, yang merupakan kegembiraan yang luar biasa. Dan nyala api menyatu lagi, dan timbullah kegembiraan lainnya. Jika dia selamat dari kesengsaraan di usia yang begitu muda, dan ditambah dengan 9 api abadi bela diri, dia tidak akan percaya jika dia masih tidak bisa melelehkan api kekacauan. Shura Tianzun tersenyum dan menutup matanya, berkonsentrasi pada penyembuhan. Pada titik tertentu, Ye Chen memalingkan muka dari laut dan mengambil pakaian Dewa Alkimia dengan jentikan tangannya. Dewa Alkimia telah hancur total, hanya menyisakan pakaiannya. Dia akan pergi ke Bima Sakti dan mendirikan makam untuk Dewa Alkimia. Dia akan menerima komisi dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika batu nisan itu didirikan, itu akan menjadi akhir dari hubungan antara dia dan Dewa Alkimia. Entah itu apakah kebencian atau dendam, mereka semua akan mengikuti batu nisan itu, dan asapnya menghilang. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila dan menelan pilnya satu persatu. Mereka harus pulih dari luka-luka mereka sesegera mungkin. Entahlah jika ada tentara atau jenderal surgawi di lingkungan ini. Dengan kondisi beberapa dari mereka tidak membutuhkan dewa abadi. Hanya bintang kecil kelas 9 Tuhan dapat memusnahkan mereka.
Bahkan jika dia maju ke tingkat kultivasi, itu juga tidak berhasil. Poin ini, batu bata Tai sebelumnya, adalah bukti yang bagus. Siapa sangka seorang kaisar semu di puncak kekuasaannya akan terlempar ke tanah oleh batu bata, bukan karena serangan Tai begitu kuat, tapi mereka semua terluka terlalu parah, badai. Aku mengalahkan dewa alkimia, jadi aku pilih dulu. Pergilah, kamu tidak akan berhasil tanpa aku menikahmu dengan pedang itu. Sepertinya tidak ada yang berkontribusi apapun. Di malam hari, Tai dan 3 orang lainnya membuat keributan. Sebelum luka mereka pulih sepenuhnya, mereka mengepung harta dewa alkimia dan mulai membagi rampasan. Semua orang takut tertinggal. Siapa yang tahu itu adalah harta dewa alkimia? Ye Chen tidak berkata apa-apa dan mengambil batang besi itu. Kemudian, saya melihat ketiga orang itu jujur, dan mereka semua duduk kembali dengan tenang. Mereka menerima pukulan dari Ye Chen dan berkata dengan cukup gembira. Melihat Ye Chen begitu agresif, Shura Tianzun dengan sadar melemparkan tongkat di tangannya. Sepertinya dia juga hendak memukul ketiga penyerang tersebut. Tanpa memperhatikan, dia disusul oleh Ye Chen. Saat ini, dunia terdiam. Di sini sepi, tetapi dunia luar sangat ramai, dan seluruh alam abadi bergemuruh. Kamu ingin melihat orang ketika kamu masih hidup, dan kamu ingin melihat mayat ketika kamu mati. Setelah gagal menangkap Ye Chen, Yin Ming sangat marah. Dekret kekaisaran tersebar ke seluruh dunia, menyentuh fondasi surga yang sebenarnya. Semakin banyak prajurit dan jenderal surgawi yang dimobilisasi, semakin banyak makhluk abadi yang keluar dari gunung, pertempuran yang begitu besar, hanya untuk menangkap Ye Chen saja. Dilihat dari kejauhan, ada banyak orang di dunia. Para prajurit dan jenderal surgawi berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, memegang senjata perang di tangan mereka dan membawa pedang peri. Mereka semua dalam tim, mencari seperti karpet. Selain itu, ada poster buronan yang dipasang di setiap gedung. Kota tua. Ketika saya pergi menemui Nantianmen, ada sosok gelap. Yin Ming secara pribadi memerintahkan agar dia hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk memblokir Ye Chen di surga. Di sisi lain galaksi, sudah ada banyak orang. Itu semua adalah orang-orang dari alam Sanxian, berpegangan tangan. Raja Iblis Banteng, Raja Naga dan yang lainnya ada di antara mereka. Mereka semua melarikan diri sebelum surga ditutup. Dapat dikatakan bahwa mereka kembali dengan muatan penuh. Melihat seperti itu pertempuran besar di surga, mereka mendesah. Alam abadi sangat luas, dan tidak mudah untuk menangkap Ye Chen. Sulit untuk mengatakannya. Ada begitu banyak orang di surga. Untuk satu Ye Chen, puluhan juta pasukan dikerahkan, dan Yin Ming mungkin menjadi gila. Jika Kaisar Langit dibuka segelnya, aku tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Orang-orang berbakat di dunia Sanxian cukup sentimental. Mereka tinggal di bawah Bima Sakti. Mereka berbicara satu sama lain dan membuat percakapan begitu membahagiakan hingga mereka senang melihat surga menyusut. Namun kali ini, surga masih berada dalam lubang besar. Penjara surgawi runtuh, istana yang tak terhitung jumlahnya diledakkan, dan harta yang tak terhitung jumlahnya dijarah, mengakibatkan kerugian besar. Tidak masalah, yang terpenting adalah, Ye Chen tidak tertangkap. Biarkan anak itu melarikan diri, apalagi para prajurit dan jenderal surgawi, bahkan penguasa surga pun tidak akan bisa tidur nyenyak. 3 hari berlalu dengan tenang. Pada siang dan malam keempat, Ye Chen baru saja membuka matanya, Shura Tianzun dan yang lainnya, tanpa urutan tertentu, telah menghapus niat membunuh di tubuh mereka, dan perlu beberapa waktu bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncaknya. Bagilah harta karun itu. Tai menggosok tangan lamanya dan tertawa. Mata tua Tai Bai juga bersinar karena ketakutan yang menyilaukan. Siming, yang biasanya tenang, tidak lagi tenang malam ini. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, semua harta dewa alkimia diambil. Itu memang harta karun, ditumpuk satu persatu ke dalam gunung, dengan batu surgawi, senjata ajaib, gulungan rahasia, ramuan, tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan segala jenis cahaya, bersinar lebih terang dari bintang, mempesona semua orang. Terpesona. Untuk masing-masing miliknya. Shura Tianzun adalah yang paling sadar. Dia mengambil jepit rambut mutiara dan memasukkannya ke rambut Yusin. Gelang ini lumayan juga. Pakaian neon warna-warni, diukir dengan pola pertahanan abadi, itu bisa disebut pakaian pertempuran. Pakailah. Cincin giok ini, cincin peri. Malam ini, Shura Tianzun sangat hangat.
Tangannya tidak biasa. Dia tidak mengambil satu barang pun, tapi Yusin mengambil semuanya. Dari hosta hingga sepatu, tidak ada apapun yang tidak akan dia ambil, dan dia mengambilnya. Semuanya milik wanita. Betapa tingginya visi Tianzun. Apa yang saya dapatkan adalah yang terbaik dari yang terbaik. Hanya dalam beberapa detik, Yusin sudah bersenjata lengkap. Tindakannya ini membuat Yusin panik dan lengah. Dia tidak tahu mengapa dewa dari dunia Syura ini begitu baik padanya. Su sangat bingung sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Chen. Simpan saja untukmu. Ye Chen tersenyum. Chen mengambil pedang peri tingkat kuasi kaisar dan pedang sihir emas tingkat kuasi kaisar, dan memberikannya kepada Tian Qing dan Fa Lun Wang berturut-turut. Keduanya adalah harta nyata. Satu terbuat dari besi abadi, dan yang lainnya dilebur dari besi ilahi. Itu adalah senjata ilahi yang mutlak. Adapun mengapa Tianzun begitu baik pada Yusin, dia tahu itu. Orang yang paling kucintai telah meninggal, dan sangat jarang melihat seseorang yang terlihat persis sama. Jadi tanpa sadar aku menganggap Yusin sebagai wanita itu, yang merupakan penghiburan bagi jiwaku. Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan cinta, atau mungkin Syura Tianzunlah yang menipu dirinya sendiri. Datang dan simpanlah hal-hal yang melindungi jiwa. Syura Tianzun masih mengambil sepotong demi sepotong, ramuan, senjata ajaib, gulungan rahasia, semuanya diberikan kepada Yusin dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah memilih satu pun untuk dirinya sendiri. Dia sangat menganggap Yusin sebagai istri Zhao Yun. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti penguasa surgawi yang perkasa. Dia jelas-jelas seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Dia sangat panik dalam kegembiraan dan ingin menemukan semua hal berharga di dunia ini, dan memberikannya kepada orang yang paling dicintainya. Wanita ini hidupnya. Di kampung halamannya, dia tidak seperti ini. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan naik ke Gunung Pedang, ke Lautan Api, dan melalui api penyucian 9 neter, dan dia tidak akan mengerutkan kening sama sekali. Terima kasih Tianzun. Yusin memegang banyak harta di pelukannya, tanpa sedikit linglung dan terkejut. Panggil aku Yingjie, Kuang Yingjie. Syura Tianzun tersenyum, mengambil cermin ilahi lainnya dan memasukkannya ke dalam pelukan Yusin. Tai mengangkat alisnya. Tai Bai tampak heran, dan Siming tampak terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Syura Tianzun begitu baik kepada Yusin. Jatuh cinta padanya? Aku pasti naksir dia, dan dia juga istri yang penyayang. Mengapa? Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin melihat alam semesta Zhao Yun dan melihat siapa wanita yang membuat makhluk surgawi agung begitu terobsesi dengan cinta. Desahannya ditujukan untuk Tianzun dan Zhao Yun. Orang-orang dari alam semesta lain datang dengan membawa cerita. Saya. Pergilah, ada begitu banyak senjata ajaib. Kenapa kamu mengambil yang ini dariku? Milik adikmu, aku ambil dulu. Tai dan dua orang lainnya memejamkan mata dan mulai mengambil harta karun itu, membuat keributan dan terlihat seperti sedang berkelahi. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Fa Lun Wang dan Tian Qing jauh lebih pendiam. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, tetapi ketiganya sangat nakal sehingga mereka masing-masing membawa tas besar. Apakah itu batu surgawi atau gulungan rahasia? Barang semuanya di dalam. Ye Chen juga menyadari bahwa segel harta karun yang baru saja dimasukkan Tai ke dalam karung telah diambil olehnya. Segel harta karun adalah barang bagus, dan karakter kuno yang terukir pada segel harta karun juga merupakan harta nyata, yaitu karakter Dun Jiatian, yang berbentuk persegi dan diukir satu di satu sisi, penuh dengan Tai dan berwarna hitam. Garis di seluruh wajah. Ye Chen mengabaikan mereka, memetik dan memilih seperti kain. Dia langsung mengabaikan batu surgawi dan teknik rahasia. Yang lebih dia pilih adalah senjata magis dan bahan alkimia. Yang sangat diperlukan tentu saja adalah resep ramuan. Di dalam kotak harta karun yang tersegel, dia menemukan formula pil 9 tanda. Ini adalah resep untuk pil Imperial Dao Divine. Tapi ketika dia menyebarkan Jiwen dan Fang, Ye Chen hanya melihatnya sekali dan tidak tahan melihatnya. Dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Bukan karena dia tidak tahan melihatnya, tapi dia tidak berani melihatnya. Semua bahan di dalamnya semuanya hal yang paling sulit ditemukan di dunia adalah pil kebangkitan. Saja Dewa Alkimia telah mencari selama ribuan tahun untuk menyatukannya. 9 tanda ilahi sulit untuk dimurnikan. Bahan yang dibutuhkan untuk pil 9 tanda adalah yang paling merepotkan. Jika persyaratannya terlalu ketat dan bahannya terlalu banyak, bahan tersebut bisa punah.
Baru pada larut malam rampasan dibagikan, dan semua orang sangat senang, terutama Tian Qing, yang berada dalam masalah, dan rasanya tidak nyata saat ini. Ye Chen mengangkat tangannya dan melihat semua orang dibawa ke pagoda lagi. Adapun dia, penampilannya berubah, dan dia menggunakan langit sekitarnya untuk menutupi auranya. Lalu dia langsung berlari keluar, lukanya masih jauh dari pulih, jadi dia harus mencari tempat terpencil untuk menyembuhkan lukanya. Ketika mereka meninggalkan pegunungan, mereka melihat tentara dan jenderal surgawi, dipimpin oleh seorang raja tua yang abadi, mencari di dunia. Sayangnya mereka datang terlambat, jika mereka datang ke sini 3 hari sebelumnya, mereka pasti bisa menangkap ikan besar. Ye Chen pernah melihat makhluk abadi tua ini sebelumnya. Ketika dia pergi ke pengadilan di pagi hari, dia begitu mendominasi dan menguap. Sekarang dia keluar untuk menangkap, dia sepertinya tidak terlalu banyak bangun. Dia bermalas-malasan sepanjang jalan, dia tidak terlihat seperti sedang menangkap seseorang. Ini untuk jalan-jalan. Bukan hanya dia, tetapi juga para prajurit dan jenderal surgawi, semuanya layu. Faktanya, mereka hanya sekedar menjalani saja. Terus terang saja, mereka adalah ahli yang melayani baik secara positif maupun negatif. Siapa Ye Chen, bagaimana mereka bisa menemukannya? Sekalipun mereka menemukannya, mereka tidak dapat menangkapnya. Bahkan puluhan juta tentara dan jenderal surgawi tidak dapat menangkapnya, apalagi mereka. Jika mereka keluar jalan-jalan lalu kembali berbisnis, siapa yang akan menjadi cukup bodoh untuk membuat masalah dengan Ye Chen? Orang-orang itu adalah mereka yang benci kalau hidup mereka terlalu panjang. Kemarilah. Melihat Ye Chen datang, Lao Xianju dengan santai mengangkat jarinya. Langkah Ye Chen terus berlanjut, dia memandang rendah udang-udang kecil ini dan hanya bisa menampar mereka. Apakah kamu sudah bertemu Ye Chen? Belum pernah melihatnya. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah beberapa kata dialog, yang cukup harmonis, makhluk abadi tua itu menjauh, dan Ye Chen tidak pernah menoleh ke belakang. Dalam perjalanannya, contoh seperti ini adalah hal biasa. Ada banyak sekali prajurit dan jenderal surgawi. Jika Anda tidak berjalan jauh, Anda akan melihat mereka. Kebanyakan dari mereka adalah raja abadi, memimpin sekelompok bawahan, berjalan bolak-balik. Setiap kali saya bertemu seseorang, saya bertanya, apakah Anda melihat Ye Chen? Jawabannya tentu saja tidak. Sejak malam itu, setelah tentara dan jenderal surgawi mengusirnya, tidak ada yang melihat Ye Chen, satu-satunya yang melihatnya telah kehilangan jiwanya. Tidak masalah, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka masih mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Sepertinya mereka tidak sedang mencari seseorang, mereka jelas sedang dalam tur grup. Langit tinggi dan kaisar jauh, tetapi mereka tidak melakukan hal yang benar. Tai dan yang lainnya melihat ini dengan sangat jelas. Di seluruh surga, hanya ada sedikit orang yang benar-benar dapat mengorbankan hidup mereka demi Yinming. Belum lagi Ye Chen tidak dapat ditemukan. Bahkan jika mereka ditemukan, kebanyakan orang mungkin akan menemukannya. Menutup mata dan menutup mata, hanya satu mata. Pada saat ini, siapa yang berani menyentuh alis Ye Chen? Yinming adalah penguasa surga, dia memiliki ribuan pasukan untuk melindunginya, tetapi mereka tidak. Jika Anda menyinggung Ye Chen, Anda tidak akan punya jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Oleh karena itu, penangkapan dan buronan penangkapan ini hanyalah hiasan dari awal hingga akhir. Pun yang terlihat di sepanjang jalan. Mereka yang benar-benar memeriksa identitasnya pada dasarnya hanya bertanya dengan santai lalu berpapasan. Semua orang malas dan menikmati gunung dan sungai. Itu lebih baik dari yang diharapkan. Bahkan lebih baik. Fajar, dan kami berhenti di kota terpencil. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah kota kecil. Ini lebih seperti kota kuno. Sangat dekat dengan hutan belantara surga. Energi spiritualnya tipis dan sangat tandus. Bahkan makhluk abadi yang lewat pun tidak rela untuk masuk dan beristirahat. Ini adalah burung asli yang tidak buang air besar. Tapi di kota sekecil itu pun, ada poster buronan yang dipasang di depan gerbang kota. Adapun orang yang dicari adalah Tuan Muda Ye. Ye Chen meliriknya dengan santai dan tidak bisa menahan tawa. Pemberitahuan yang diinginkan dipasang di seluruh langit. Tidak ada gunanya. Dengan kelompok pria teduh ini, tidak peduli berapa banyak tentara dan jenderal surgawi yang diberikan kepada Anda tidak dapat menangkap saya. Bagaimana kalau mencari jarum di tumpukan jerami? Saat aku memulihkan kekuatan bertarungku, aku akan menjungkir balikan lagi. Ye Chen dengan santai menutup matanya dan melangkah masuk. Langsung saja saya melihatnya mengangkat alisnya. Meski kota ini kecil,
namun ada kenalan di sana. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berjalan langsung ke arah Fang Fang. Di belakang kota kuno, terdapat hutan bunga persik, dengan kelopak bunga beterbangan, dan alunan musik piano yang merdu terdengar dari kedalaman hutan bunga. Ketika saya mendekat, saya melihat memang ada yang sedang bermain piano. Tidak hanya ada orang yang bermain piano, ada juga orang yang menari. Jika dilihat lebih dekat, bukankah mereka pangeran ketiga Yin Yang dan Pri Bisia? Orang yang bermain piano adalah Yin Yang, dan penarinya adalah Bisia Fairy. Mereka semua mengenakan pakaian biasa, mencerminkan kelopak bunga yang beterbangan. Begitu santai sehingga Ye Chen terlihat sedikit iri. Ye Chen? Pri Bisia tertegun dan berhenti menari. Yin Yang juga meletakkan pianonya dan menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Siapa sangka pangeran langit ketiga dan Pri Bisia bersembunyi di kota kecil terpencil. Yang satu memainkan piano dan yang lainnya menari. Mereka benar-benar sahabat ilahi. Ye Chen berjalan perlahan, menghela nafas, dan berkata dengan sangat akrab. Dia menemukan meja batu dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Keduanya terdiam, alis mereka berkerut. Meskipun mereka hidup mengasingkan diri di sini, mereka tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Ye Chen digunakan sebagai roh ramuan, melarikan diri dari kuil ramuan, memaksa masuk ke surga, penjara, dan membuat keributan besar di Istana Kahyangan. Saat ini, Yin Ming masih mencarinya ke seluruh dunia. Seorang pangeran, Pri, menatap Ye Chen, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa Ye Chen luar biasa, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu luar biasa, dengan keberanian yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang menakutkan. Pasukan puluhan juta orang tercengang. Hentikan dia. Tuan. Tiba-tiba ada panggilan, dan Yusin keluar dari pagoda, dengan air mata berlinang dan kata-katanya tercekat oleh isak tangis. Anak yang malang. Pri Bisia tersenyum lembut, dia tahu bahwa Yusin dan Ye Chen adalah sama, jadi tidak mengherankan jika mereka melihat mereka kali ini. Keduanya adalah pangeran, yang satu adalah penguasa surga, dan yang lainnya adalah Xian Yun Yehe. Tutut-tutut, Tai berjalan keluar sambil mendecakkan lidahnya. Inilah yang saya katakan kepada Yin Yang. Jika Kaisar Langit masih berkuasa, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Tai Bai meletakkan tangannya di tangannya. Jika dia pernah bertemu Yin Yang di masa lalu, dia akan memberi hormat, tapi hari ini. Lupakan etiket ini sudah melanggar aturan, dan Anda bukan lagi anggota Istana Surgawi. Terlahir dalam keluarga Kaisar adalah takdirmu. Siming mengelus jenggotnya, ekspresinya tidak senang atau khawatir, dia sudah melihat dengan jelas. Jika dia adalah Yin Ming, dia mungkin akan menugaskan Yin Yang untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa. Namun, Yin Ming melakukannya dengan lebih kejam, setidaknya memberinya kota yang layak. Terlalu banyak yang bisa diberikan kepada kota kuno sekecil itu. Tidaklah buruk untuk menjauhi yang benar dan yang salah. Yin Yang tersenyum, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai seorang pangeran. Dia memanfaatkan persahabatan Tuan Tanah dan mengundang semua orang untuk duduk. Dia sangat senang memiliki teman dari jauh. Sejujurnya, pada hari dia diberangkatkan, dia cukup bingung. Saya tidak mengerti mengapa Yin Ming begitu memusuhi dia. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan melepaskan kekuatan militernya dan mengirimnya ke kota terpencil. Itu terlalu kejam. Namun setelah pikirannya tenang, dia akhirnya mengerti bahwa Yin Ming takut dia akan memberontak. Hari itu, dia benar-benar memahami bahwa dia bukan lagi saudara Kaisar ke-8, tetapi penguasa surga, dan dia menggunakan teknik kekaisaran untuk melawannya. Dalam hal ini, dia jauh berbeda dari Yin Ming. Ini mungkin alasan mengapa ayah saya memilih Yin Ming sebagai pemimpin. Tanpa keterampilan kekaisaran untuk menguasai dunia, dia hanyalah seorang jenderal, cocok untuk pergi ke medan perang, tidak cocok untuk duduk di istana. Namun, tidak masalah jika ditugaskan. Dia sebenarnya tidak terlalu menghargai apa yang disebut kekuatan. Dibandingkan dengan singgasana yang tinggi, hal biasa ini bahkan lebih berharga. Hal yang sama berlaku untuk Pri Bisia, yang awalnya mengeluh. Kali ini, saya benar-benar melihatnya, dan hutan bunga persik ini cukup bagus. Pemandangan di hutan bunga persik cukup aneh. Jika ada tentara dan jenderal surgawi di sini, mereka akan terkejut. Yin Ming Zeng mengejar Ye Chen ke seluruh dunia. Tapi Ye Chen beruntung, tapi dia ada di sini. Minum teh dengan santai bersama saudara laki-laki Kaisar ketiga dan istri Kaisar ketiga. Tidak ada jejak kebencian sama sekali, dan mereka lebih terlihat seperti sekelompok teman lama.
Katakan padaku, jika pangeran ketiga diculik, apakah Yin Ming akan datang untuk menebusnya? Bai Cheng Hui, bagaimanapun juga kita adalah saudara. Saya melihat Xuan. Tai melipat tangannya, Tai Bai mengelus janggutnya, dan Siming menyesap teh. Ketiga sahabat baik ini mulai berbicara omong kosong lagi. Mereka dikejar oleh Hin Ming dengan sangat menyedihkan sehingga mereka benar-benar ingin mengikat Yin Yang. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Uang tebusannya banyak, kayaknya surga. Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga meluncur dan diusir oleh Bisia. Mengapa tidak turun ke alam bawah? Yin Yang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Yang Mulia juga memerintahkan jutaan pasukan, jadi mengapa repot-repot bertanya apakah Anda mengetahuinya? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Yin Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertanyaan ini agak terbelakang. Jika Ye Chen pergi ke dunia bawah kali ini, dia tidak hanya akan menarik tentara dan jenderal surgawi, tetapi juga api perang yang menyapu seluruh surga. Dia masih memahami karakter Yin Ming. Ramuan ini akan membuatmu awet muda selamanya. Makanlah. Aku sudah memakannya. Di sampingnya, Shura Tianzun juga sangat emosional, ia mengabaikan Yin Yang dan Bisia, ia tidak pernah bermalas-malasan sejak ia duduk, meminum pil satu demi satu, seperti yang memulihkan kehidupan, menyehatkan tubuh, dan menjaga awet muda selamanya. Selama dia memilikinya, dia akan memberikannya kepada Yusin satu persatu tanpa ragu-ragu. Yusin membenamkan kepalanya dan menunduk, merasa sangat tidak wajar. Bisia melihatnya dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Surgawi Asura, dan dia tidak tahu mengapa Dewa Surgawi yang datang dari dunia Syura begitu baik kepada Yusin. Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda sudah lama jatuh cinta? Kalau jaminannya tidak cukup, kita masih bisa menyusul resepsi pernikahannya. Yang diusir, kembali, mengelus janggutnya dan berbicara dengan serius. Sejak aku bertemu denganmu, kalimat ini yang paling nyaman untuk didengarkan. Shura Tianzun tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Yusin terkejut, dan pipinya memerah. Kalian bicara dulu, aku akan pulang dan melihat-lihat. Ye Chen tersenyum dan meletakkan cangkir tehnya, karena cahaya peri peminjam sihir muncul di tubuhnya lagi. Suara mendesing. Tatapan beberapa orang, Ye Chen menghilang dengan suara mendesing. Pulang ke rumah? Peri Bisia mengangkat alisnya yang cantik sedikit ketika dia mendengar ini, memastikan bahwa dia mendengar dengan benar. Kecuali Yusin dan Siming, yang lainnya memiliki ekspresi yang sama. Dia selalu merasa bahwa Ye Chen dan dunia manusia tidak dapat dipisahkan dari rasa terima kasih. Mungkin itu adalah dari dunia manusia. Di sini, Ye Chen telah memanifestasikan dirinya di istana bawah tanah Tianxuanmen. Begitu dia mengukir bentuk manusia, dia melihat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan bantuan senjata kekaisaran dan kekuatan kaisar semu, dia mampu mengalahkan surga dengan sangat menyedihkan. Tapi dia juga menderita serangan balik yang mengerikan, dia datang ke dunia manusia, dan serangan balik itu masih ada. Oh, Kaisar Semu ada di level kedua. Holy Lord menghela nafas dan membawa Diun pergi dengan jentikan tangannya, begitu pula Diji. Membawa kenangan untuk menghadapi musibah sungguh berlebihan. Raja Dewa Penciptaan mendecakkan lidahnya, mengangkat tangannya, dan mengambil kekuatan ciptaan. Semua Kaisar Semu tidak menganggur, dan mereka mengambil kembali kekuatan yang sebelumnya mereka berikan kepada Ye Chen. Perasaan serangan balasannya lumayan. Dan mengeluarkan pedang Suanyuan dari tubuh Ye Chen, tersenyum sedikit dengan sombong. Bagus. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyombongkan diri atas kemalangan Raja Manusia. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, tetapi di dalam hatinya dia memarahi leluhur Tao itu lagi dengan serius. Setelah melihat Kaisar Semu untuk terakhir kalinya, Ye Chen berbalik dan pergi. Terakhir kali aku pergi terburu-buru dan tidak pulang untuk melihatnya, jadi kali ini aku harus menebusnya. Semua Kaisar Semu sangat tercerahkan, meskipun mereka ingin tahu tentang urusan surga, mereka tidak menyebutkan apapun tentang hal itu. Takut Ye Chen akan mendapat serangan balasan lagi. Bagi orang-orang seperti Ye Chen, jika mereka kembali ke tahta karena musibah, apakah mereka akan berada di surga atau kembali ke dunia manusia? Fuya bertanya sambil menatap Raja Manusia. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, tidak ada yang tahu. Raja Manusia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bertahan dari kesengsaraan sambil berdiri di surga. Jika demikian, tidak akan semudah itu untuk kembali ke dunia manusia. Karena itu, dia melirik ke istana ke-10 Yama.
Dari sorot matanya, Yama dari istana ke-10 pasti akan mengerti. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Chen kembali dari dunia bawah ke surga dan mengalami kesulitan seperti apa. Mereka semua tahu penderitaan macam apa yang dia alami. Bahkan seseorang yang sekuat tubuh suci Dacheng Kaisar Huang jatuh ke dalam 6 jalur reinkarnasi. Ini menunjukkan betapa buruknya jalan itu. Surga dan dunia bawah adalah sama. Jika Ye Chen selamat dari kesengsaraan di surga, itu tidak masuk akal. Pasti ada jalan menuju surga, dan jalan itu mungkin lebih menakutkan daripada 6 jalur reinkarnasi. Dia sudah berada di Kaisar Kuasi tingkat kedua, dan telah melampaui tingkat kultivasinya sebelum Mingjie. Jika dia melewati Mingjie, apakah tingkat kultivasinya akan kembali ke sebelum Mingjie? Dilau menyentuh dagunya dan memandang Raja Manusia. Itu semua tergantung pada apa yang saya lakukan, saya benar-benar tidak tahu. Raja Manusia terbatuk-batuk, orang yang disebut-sebut sebagai 5 sampah perang juga terkadang tidak tahu apa-apa. Anehnya, ingatan akan kesengsaraan terlalu aneh, ada perubahan bawaan, dan sisa jiwa leluhur You Tian tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Dia tidak bisa menjelaskan Ye Chen dengan jelas, dan dia juga tidak bisa menjelaskan nasib Jining Shuang. Kedua pasangan ini benar-benar monster. Lainnya Mingjie, yang mempertaruhkan nyawanya dalam kultivasi, tidak dapat mengejar tingkat kultivasi sebelum Mingjie. Untungnya, mereka telah melampauinya dalam waktu yang singkat. Untuk sesaat, istana terdiam, lebih dari 80% Kaisar Kuasi mengelus dagu dan janggut mereka, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Jenderal Dewa Pertama masih hidup, dan dia akan berada di tengah bencana. Tiba-tiba, sebuah kata samar terdengar di istana bawah tanah. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar semu yang hadir segera menjadi energik, terutama para jenderal dewa, mereka tercengang tak percaya dan mengira mereka salah dengar. Namun, mereka mendengarnya dengan benar. Dewa Jenderal Pertama masih hidup. Di tengah musibah, Raja Manusia tanpa sadar menggaruk kepalanya, dengan tanda tanya menggantung di atas kepalanya dan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bencana seperti itu. Biar ku beritahu. Orang itu tidak akan mati semudah itu. Jenderal Dewa Kelima berkata dengan penuh semangat, ekspresi aslinya yang lama tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Para dewa dan jenderal juga bersemangat. Mereka yakin bahwa pesan itu dari Ye Chen, dan mereka juga yakin bahwa itu benar. Meskipun Ye Chen tidak dapat diandalkan, dia tidak akan pernah bercanda tentang hal itu. Karena dia mengetahuinya, dia pasti sudah melihatnya. Jelas, Jenderal Dewa Pertama juga ada di surga, dan 80% dari mereka masih menghadapi bencana. Bakat yang luar biasa. Ada keheningan sesaat, dan istana bawah tanah ramai. Anda mengatakan sesuatu kepada saya, ada yang mengumpat, ada yang bersemangat, ada yang menghela nafas, dan ada yang mengatupkan lidah. Saat itu, Jenderal Dewa Pertama dimakamkan di dalam bencana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sana. Orang-orang menitikkan air mata. Kali ini sepertinya semua air matanya sia-sia. 2 orang adalah setengah kesengsaraan, yang satu adalah kesengsaraan dalam mimpi, yang satu adalah kesengsaraan dengan kenangan, dan yang lainnya adalah kesengsaraan dalam kesengsaraan. Ini benar-benar layak untuk era perubahan cara kaisar. Raja Manusia menarik napas dalam-dalam, dan matanya jauh lebih dalam. Dia membawa 80% ingatan Kaisar Manusia, tetapi dia tidak dapat menemukan hal-hal aneh seperti itu. Belum lagi dia, bahkan jika Kaisar Manusia masih ada di sana, setelah mendengar tentang hal itu, dia mungkin akan menunjukkan kepada kaisarnya ratapan itu. Engah. Di sini, Ye Chen telah tiba di Hengyue, dan dia memuntahkan darah bahkan sebelum dia memasuki rumah. Di suatu tempat dalam kegelapan, ada kekuatan yang datang kembali untuk menggigitnya. Dan kekuatan itu datang dari surga, hanya karena dia mengungkapkan rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Seperti yang Siming katakan, kamu tidak bisa mengatakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Sangat disayangkan pejabat Mingjie Tianqing masih terlalu muda dan tidak memiliki kedudukan yang saleh. Jika demikian, ia masih dapat mengunjungi kampung halamannya melalui pinjaman. Setiap kali ada reaksi balik, Ye Chen akan menyebut nama Dao Zhu dan memarahinya dengan keras. Kamu sangat malas. Semua kekuatan tak berguna ini disiapkan khusus untukku. Jika dia juga seorang kaisar, dia tidak akan meniru kaisar dunia bawah. Kapanpun dia ada urusan, dia akan membuka-buka edisi kolektor dan bersenang-senang sendiri. Berbicara tentang Kaisar Hades, saya harus melihat Chang Miao. Dia sangat yakin bahwa Kaisar Hades sedang melihat dunia manusia saat ini,
dan dia mungkin sedang memegang edisi kolektor di tangannya. Jangan bilang, tebakannya benar. Kaisar dunia bawah benar-benar melihat dunia manusia, dan dia benar-benar memiliki edisi kolektor di tangannya. Ini jelas merupakan bagian unik dari 3 alam surga, bumi dan manusia. Dalam gambar yang harum dan indah, Anda dapat lihat Kaisar Huang dan Permaisuri Donghua. Sungguh laki-laki. Setelah hidup lama, Anda harus mencari kesenangan untuk diri sendiri. Misalnya, seseorang seperti Kaisar Hades menjadi sangat liar sejak Kaisar Huang pergi. Untunglah Kaisar Huang tidak ada di sini. Jika tidak, dunia bawah mungkin akan runtuh. Saat dia berbicara, dia mendarat di Jade Girl Peak. Puncak gadis giok masih sepi. Chu Xuan dan yang lainnya masih mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Di bawah pohon tua, hanya ada Chu Ling dan Xiao Yaoqi. Chu Ling memeluk Yaoqi dan berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya tersenyum lembut. Hal yang sama juga berlaku pada Ye Chen. Ada kata-kata yang tidak perlu diuraikan, semuanya diucapkan tanpa kata-kata. Ye Chen memeluk Xia Yaoqi, berpegangan tangan dengan Chu Ling, dan pergi ke hutan bambu untuk menyembah peri rubah dan orang suci utara. Mata besar Xiao Yaoqi berbinar-binar, dan dia bingung. Dia tidak tahu apa arti dari kedua batu nisan ini. Dia hanya tahu bahwa Chu Ling datang setiap hari, memegang 2 karangan bunga peri, menyalakan 3 batang emas kecil, dan duduk, hampir sepanjang malam. Angin sepau-sepau bertiup, dan ada sentuhan perubahan di rambut putih Ye Chen yang bergoyang. Chu Ling memegang lengannya dan meletakkan pipinya di bahunya. Dia bisa mencium semacam kelelahan dari tubuh Ye Chen. Bahkan saat menghadapi bencana, Ye Chen-nya mungkin telah berada di dalam debu sepanjang jalan, dan ada semacam kelahiran kembali di dunia. Obsesi itu akan bertahan sampai mati. Kelembutan jangka pendek akhirnya dipatahkan oleh mekarnya sinar cahaya peri yang dipinjam oleh sihir. Ketika batas waktu tiba, tubuh Ye Chen berubah menjadi cemerlang setiap inci, berkumpul menjadi cahaya terang yang melesat langsung ke langit. Chu Ling mengangkat kepalanya dan melihatnya pergi. Suatu ketika, sangat sulit baginya untuk bertemu suaminya. Suatu ketika, menjadi sebuah kemewahan baginya untuk kembali ke kampung halaman. Di hutan bunga persik, Ye Chen muncul. Saat itu sudah larut malam, dan semua orang telah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di depan meja batu, hanya Shura Tianzun yang tersisa, memegang wajahnya dengan satu tangan, diam-diam menyembuhkan lukanya sambil melihat kamar kerja Yusin. Linglung, pikirannya kesurupan sejenak, dan matanya menjadi kabur. Wanita macam apa dia? Ye Chen duduk, mengeluarkan botol anggur dan gelas, dan juga meletakkan sepiring lauk pauk. Dia terlahir biasa-biasa saja, dan dia masih buta. Shura Tianzun tersenyum dan tahu bahwa wanita yang dibicarakan Ye Chen adalah istri Zhao Yun, tetapi ketika keluar dari mulutnya, itu penuh kehangatan. Ye Chen terdiam setelah mendengar ini. Dia semakin penasaran dengan wanita itu. Dia pasti memiliki semacam kekuatan sihir di tubuhnya. Zhao Yun mencintainya, dan Tianzun juga mencintainya, menafsirkan cinta itu dengan cara yang kuno dan pedih. Alam semestamu takut akan bencana. Shura Tianzun tiba-tiba berbicara lagi, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Zhao Yun juga mengatakan ini di masa lalu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan di alam semesta inilah yang tidak seimbang sehingga menyebabkan alam semesta terus mengembang, dan kemungkinan besar akan runtuh bila mencapai batas tertentu. Dan ketidakseimbangan kekuatan ini sebagian besar terkait dengan zaman kuno. Sangat disayangkan hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasianya. Mungkin kaisar tidak memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Jawabannya tidak akan terungkap sampai zaman kuno. Di mana aku bisa menemukan bosmu di surga? Tianzun berkata dengan santai. Tak perlu mencarinya, cukup buat keributan lagi dan dia akan keluar dengan sendirinya. Ye Chen mengisi cangkir lagi dan datang ke surga. Dia penuh dengan pikiran untuk membuat keributan. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang salah, tetapi dia takut orang-orang di surga tidak akan menahan pemukulan. Itulah maksudnya. Shura Tianzun tersenyum dan memutar lehernya dengan keras. Tidak perlu bertanya lagi, dia tahu bagaimana situasi orang besar di surga itu. Dia pasti sedang tidur nyenyak di istana yang dia proklamirkan sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup, fondasinya pulih dan dia selangkah lebih dekat ke masa kejayaannya. Dibandingkan dengan dia dan monster itu adalah Ye Chen, dan dia bahkan lebih kuat dari Ye Chen setelah dia pulih. Segelas wine keruh, Anda dapat melihat cahaya dingin di mata mereka, yang terpantul di dalam wine.
Dikejar dengan sangat menyedihkan, dia tidak akan membiarkannya pergi hanya dengan berbicara. Ketika dia kembali ke kondisi puncaknya, dia pasti akan menemukan In Ming untuk menyelesaikan masalah ini lagi. Pada saat itu, Ye Chen tidak lagi bertarung sendirian. Akan ada Shura Tianzun yang mendominasi langit dan bumi. Dia tidak hanya akan menghancurkan In Ming, tetapi dia juga akan menggulingkan seluruh Tiangong. Bahkan Jade yang memproklamirkan diri kaisar akan dibawa keluar dan diadili, digantung di Nantianmen. Pada titik tertentu, Ye Chen berdiri, menggeliat dan berlari menuju kamar. Sebelum pergi, orang ini menyelinap ke arah Bisia dan Yin Yang dan menyipitkan matanya ke dalam untuk melihat apakah ada sesuatu yang harum atau indah. Kemudian, saya melihatnya pergi, menggosok matanya dengan keras, ada batasan di dalam, dan matanya menjadi hitam karena guncangan. Shura Tianzun tertawa terbahak-bahak. Ia sering melakukan hal-hal seperti mengintip kampung halamannya. Oleh karena itu, setiap kali Zhao Yun ada urusan, dia akan menjemput pria yang sedang makan dan berbicara dengannya tentang kehidupannya. Percakapan itu berlangsung selama beberapa hari. Bagaimana mengatakan? Jenis yang tidak berakhir sampai hemiplegia. Sangat disayangkan wanita cantik itu telah meninggal, dan dia serta Zhao Yun tidak akan lagi memperebutkannya, dan wanita buta itu tidak akan lagi bisa menunjukkan kecantikannya yang terkenal di dunia. Mengapa? Tianzun menghela nafas, meminum minuman terakhirnya, tiba-tiba berbalik, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman hutan bunga persik, memantulkan bintang-bintang, dan punggungnya sunyi dan perubahan-perubahan kehidupan. Keesokan harinya, sebelum hari gelap, Ye Chen dan yang lainnya berangkat. Yang disebut pemberangkatan berarti pergi ke daerah yang lebih terpencil. Adapun hutan bunga persik ini, bagi mereka, hanyalah perhentian sementara. Aneh jika identitas Yin yang terlalu istimewa. Bagaimanapun, pengadilan surgawi ini adalah dinasti keluarga Yin. Jika ada berita, itu akan sangat emosional. Yang terpenting Ye Chen tidak ingin mengganggu kehidupan biasa ini. Kuharap mereka tidak bertemu di medan perang tahun depan. Diiringi suara berkabut Ye Chen, sosok beberapa orang perlahan menjauh. Inilah yang saya katakan kepada Yin Yang. Mungkin, Yin Ming akan mengingat Yin Yang dengan dekret kekaisaran, dan kemudian memimpin pasukan surgawi untuk menyerang Huashan dan menyatukan dunia Sanxian. Jika penguasa militer menjadi gila, itu akan menjadi perang yang akan melanda seluruh surga. Duduk di pengadilan, Yin Ming tidak sebaik Yin Yang. Namun dalam hal berbaris dan berperang, pangeran ketiganya Yin Yang dapat mengalahkan Yin Ming 10 blok. Melihat sosok Ye Chen yang pergi, Yin Yang tetap diam. Belum lagi Ye Chen, bahkan dia sendiri memiliki perasaan ini berdasarkan pemahamannya tentang Yin Ming, hari ini tidak akan lama lagi. Dan dia, jenderal yang selalu menang, akan menjadi penguasa surga dan orang yang menghancurkan makhluk di alam bawah, pedang tajam. Siapa yang mengangkat Yin Ming menjadi raja dan dia menjadi menteri? Terlahir di keluarga kaisar pasti sangat tidak berdaya. Bisia berbisik pelan dan dengan lembut meraih lengan Yin Yang. Dia memahami keadaan pikiran suaminya dengan cukup baik. Tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi, mereka tidak dapat menghapus fakta bahwa Yin Yang adalah sang pangeran. Ditakdirkan untuk bersedih. Keberhasilan atau kegagalan, benar atau salah, akan berlalu dengan cepat. Yin Yang menutup matanya sambil tersenyum, membungkuk dan mengambil Bisia, dan langsung menuju kamar kerja. Apa yang kamu lakukan di siang hari bolong? Buatlah anak-anak. Ah! Pintunya tertutup, dan tirai di samping tempat tidur terjatuh. Setelah itu terdengar suara tempat tidur berdecit. Untungnya, Ye Chen dan yang lainnya berangkat lebih awal. Jika mereka mendengar suara ini, mereka pasti akan berlari kembali dan menonton siaran langsung sebelum pergi. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan gerbang kota, mengidentifikasi arahnya, dan kemudian langsung menuju ke barat untuk menemukan tempat terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak tentara dan jenderal surgawi, tetapi mereka semua terlalu besar. Mereka sepertinya tidak ada di sini untuk menangkap orang. Mereka jelas-jelas keluar untuk jalan-jalan. Mereka menguap, malas, dan mengendus-endus semua orang. Mereka bertemu, apakah kamu pernah melihat mereka sebelumnya? Ye Chen. Baru setelah malam tiba Ye Chen berhenti. Di depan mereka ada hutan terpencil tanpa ujung sejauh mata memandang, mungkin lebih besar dari Nanchu. Melangkah ke dalam hutan terpencil, keadaannya gelap, sulit untuk melihat bintang dan cahaya bulan. Hal ini karena pohon-pohon purba di hutan terpencil semuanya menjulang tinggi, besar dan cukup subur. Setiap cabang dan daun lebarnya lebih dari 10 kaki. Dan mereka tersebar dan tertutup, sehingga tidak terlihat cahaya.
Energi spiritual langit dan bumi yang kaya di sini memberi makan semua makhluk hidup. Bagus. Ye Chen tersenyum dan memperhatikan sepanjang jalan. Ketika dia sampai di kedalaman hutan liar, dia berhenti di bawah pohon raksasa. Pohon ini tingginya beberapa ribu kaki, dengan pohon-pohon kuno dan tanaman merambat bergelantungan di sana. Tebalnya tidak biasa, dan tidak dapat dipegang dengan kedua tangan. Dengan tampilan yang besar, setidaknya ada cincin pertumbuhan yang berumur ribuan tahun. Itu dia. Tai adalah yang paling sadar. Dia keluar dari pagoda dalam satu langkah dan melompat ke batang pohon. Batang pohon itu cukup tebal, belum lagi duduk di atasnya, dan tidak masalah untuk melakukan jungkir balik. Tenang dan terpencil, tempat yang bagus untuk menyembuhkan. Tai Bai tersenyum dan berkata, dia juga mengambil batang pohon, menawarkan lapisan awan dan duduk bersila. Siming melakukan hal yang sama dan meletakkan barang bawaannya. Ini, tuangkan air. Para pahlawan melihat hal yang sama. Shura Tianzun dan Ye Chen sangat pandai dalam hal itu. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka berdiri di bawah pohon besar dan masing-masing mengeluarkan adik laki-lakinya sendiri. Suara gemericik air masih sangat merdu, begitu saja. Baunya tidak begitu jelas. Ying Jie Tian batuk kering, dan Raja Roda Dharma tertawa kering. Adapun Yusin, pipinya sangat merah. Apakah ada gadis lain di sini? Bisakah Anda memperhatikan dampaknya? Ukuran ini, CK. Jika kamu memotongnya dan menggorengnya sebagai hidangan untuk ditemani anggur, kamu melakukan kesalahan. Menurutku mengukus lebih baik. Siming, Tai dan Tai Bai adalah 3 orang idiot yang merendahkan dan bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak lupa berbicara omong kosong. Mereka tidak mengatakan apapun kepada saya tanpa ada rasa pembangkangan. Di sini, Ye Chen dan Tianzun gemetar dan tampak lega. Anda dapat melihat kedua pria itu saling memandang ke samping, seolah-olah mereka berkata, milikmu tidak sebesar milikku. Di mata semua orang, integritas moral mereka hancur berkeping-keping. Khusus untuk Raja Dharmalun, saya memiliki perasaan yang paling jelas. Yang satu adalah Raja Agung Chu, dan yang lainnya adalah Dewa Surgawi Shura. Yang satu tidak tahu malu, dan yang lainnya tidak tahu malu. Ketika mereka bekerja sama, mereka selalu dapat menciptakan kejutan. Saya tidak tahu apa itu rasa malu. Sebuah episode singkat berlalu dan Ye Chen melingkarkan dirinya di batang pohon. Di sisi lain, Shura Tianzun juga telah menemukan tempat yang bagus. Dia benar-benar master yang tidak tahu malu. Dia akan duduk di tempat Yusin duduk sambil tersenyum, dan selalu ingin mengobrol dengan orang lain tentang cita-cita hidupnya, seperti hal-hal diranjang. Sayangnya, Yusin telah jatuh ke dalam kondisi menutup matanya. Apakah kamu mau tips menjemput cewek? Di batang pohon seberang, Ye Chen tersenyum dan mengatakan sesuatu. Apakah kamu masih perlu mengajariku? Hai. Ye Chen tidak menganggapnya serius dan memasukkan pil 8 pola ke dalam mulutnya. Sebelumnya terlalu gila dan luka-lukanya terlalu serius. Selain itu, serangan balik telah merusak fondasinya dan membutuhkan waktu untuk pulih. Untungnya, fondasinya cukup kuat dan kekuatan pemulihannya sangat mendominasi. Itu hanya sebuah masalah waktu sebelum dia kembali ke kondisi puncaknya. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan semua orang memejamkan mata. Shura Tianzun juga merasa bosan, ia duduk bersila dan tertindas di penjara surgawi selama 100 tahun. Fondasi yang dikonsumsi juga membutuhkan jangka waktu untuk menetap. Di sini sepi, tapi dunia luar masih ramai. Sampah, sekumpulan sampah. Di bawah bulan, teriakan nyaring datang dari istana Yinming. Penguasa surga menjadi gila lagi. Alu itu ada di depan pintu rumahnya, dan aumannya terdengar dari waktu ke waktu. Aumannya sangat keras, namun ia tidak berani keluar istana. Bukan hanya tidak berani keluar, ia juga memanggil di banyak makhluk abadi untuk melindunginya, dan penghalang selalu terbuka, karena takut Ye Chen tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Raja abadi berdiri di depan yang mulia, bahkan tidak berani bernapas. Adapun yang abadi, meskipun mereka sedang duduk, wajah mereka tidak terlalu tampan. Kebanyakan dari mereka menderita kerugian ketika mengepung Ye Chen dan kehilangan muka. Lihat, cari aku. Jika kamu masih hidup, kamu ingin melihat orangnya. Jika kamu sudah mati, kamu ingin melihat mayatnya. Yin Ming berdiri di istana Jin Luan. Wajahnya garang, matanya merah dan dia mengertakkan gigi. Seorang Ye Chen telah membuatnya begitu gila hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dunia surga itu luas sekali. Menemukan satu orang ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Yoyo tiba-tiba terdengar,
datang dari luar istana, halus dan sunyi. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua masuk. Dia mengenakan pakaian linen kasar dan memegang tongkat berkepala naga. Di tongkat berkepala naga itu juga ada piring bagua yang tergantung di atasnya. Mata lamanya adalah keruh dan dia dipenuhi aura mematikan. Sekilas terlihat jelas. Hidup ini singkat. Dia adalah penguasa surga yang abadi dan abadi. Meskipun dia akan dimakamkan, senioritasnya sangat tinggi, dan dia juga seorang abu. Meskipun Kaisar Langit ada di sini, dia masih harus melakukan ritual sebagai junior. Kedatangannya mengejutkan seluruh rumah. Belum lagi Yinming, bahkan semua makhluk abadi berdiri bersama, masing-masing dengan tangan ditekuk dan ekspresi mereka penuh hormat. Yang ini adalah yang paling tegar. Surga telah dipermalukan, jadi kami meminta yang abadi untuk menegakkan keadilan. Yinming secara pribadi memberinya tempat duduk, dan sambil memegang Hao Miao abadi, dia berharap untuk berbicara. Orang tua itu keluar dari pengasingan dan datang ke sini untuk urusan ini. Guru abadi Hao Miao berkata dengan tenang, dan dengan jentikan tangannya, langit berbintang tiba-tiba muncul, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Langit berbintang yang luas. Semua dewa abadi dan dewa abadi berkumpul bersama, seolah-olah mereka mengenali kekuatan magis macam apa itu, dan sepertinya mengetahui misteri kekuatan magis ini. Meskipun dewa abadi besar ada di surga, kekuatan tempurnya adalah bukan yang terkuat, tapi dia bisa menyimpulkan bahwa metodenya tidak ada bandingannya. Dan langit berbintang yang luas ini adalah sebuah visi yang disimpulkan. Adapun misterinya, tidak ada seorang pun di antara makhluk abadi yang hadir yang bisa melihatnya. Bisakah dewa abadi menemukan Ye Chen? Yinming bertanya ragu-ragu. Tak seorang pun di surgaku yang bisa melarikan diri. Dewa abadi yang luas berkata dengan santai, terus-menerus menghiasi langit berbintang, mata tuanya yang keruh bersinar dengan cahaya, dan ada taoyuan yang tak ada habisnya, terjalin dan berevolusi. Jauh di dalam hutan terpencil, Ye Chen sedang duduk bersila, alisnya sedikit berkerut, matanya terbuka lebar, menatap ke langit, matanya sedikit menyipit. Dia juga ahli dalam deduksi, jadi dia tahu bahwa seseorang sedang menonton, dan dia menggunakan deduksi. Kekuatan supernatural sedang mengawasi. Dia mendengus dingin dan mengorbankan kekuatan Yao Tian untuk menutupi nafasnya. Sepertinya ada banyak orang yang cakap di surga. Di batang pohon seberang, Shura Tianzun juga membuka matanya, dan sepertinya familiar dengan metode deduksi. Meski tidak mahir seperti Ye Chen, dia menyadarinya. Ledakan. Keduanya sedang menonton, mereka tiba-tiba mendengar ledakan yang mengguncang hutan liar. Ye Chen dan dua lainnya menutup mata dan melihat ke barat. Gemuruh itu datang begitu tiba-tiba hingga membuat hatiku bergetar. Itu bukanlah gelombang perang, melainkan mengandung kekuatan misterius, namun aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Seharusnya itu Gunung Buzhou. Si Ming Xingjun mengelus jenggotnya dan menatap langit barat. Santai saja dan sembuhkan, aku akan memeriksanya. Ye Chen berbicara, dia naik ke langit dalam satu langkah, melewati dahan dan dedaunan yang lebat, dan sampai ke kehampaan yang luas. Dia mengikuti sumber gemuruh dan langsung menuju ke barat. Dulu, koordinat spasial yang diberikan Raja Ren mengacu pada Gunung Buzhou. Di dalamnya, ada harta karun yang tersembunyi. Adapun harta karun apa itu, dia sudah bertanya berkali-kali namun belum mendapat jawaban dari Raja Manusia. Dengan kata lain, Raja Manusia juga tidak mengetahuinya. Dia mungkin pernah ke Gunung Buzhou, tapi dia dalam masalah dan kurang integritas moral, jadi dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Setelah meninggalkan hutan sepi, Ye Chen sedikit mengernyit lagi. Meskipun dia menuju ke barat, matanya melihat ke timur, dan kekuatan deduksi mengejarnya lagi. Dia telah meremehkan pihak lain. Keterampilan deduksinya sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Meskipun langit terisolasi, dia masih bisa mengintip. Kekuatan tampaknya menjulang. Ye Chen mendengus dingin, menggunakan kekuatan Yao Tian untuk berubah menjadi pedang tak terlihat, dan menyerang orang misterius itu dengan pedang. Dewa abadi yang luas mengerang teredam, dan langit berbintang yang luas yang terbentang juga berdengung dan bergetar, hampir runtuh. Bintang-bintang yang bertebaran di atasnya meredupkan cahaya bintangnya, dan masing-masing berada di ambang jatuh, dan beberapa dari mereka sudah meledak menjadi abu. Tuan abadi-abadi. Semua makhluk abadi buru-buru melangkah maju. Aku benar-benar meremehkannya. Dewa abadi yang luas mencibir, mampu menyerang melalui kabut, roh batu kecil yang dia simpulkan juga haruslah orang yang mahir dalam deduksi, dan memiliki tingkat pencapaian yang tinggi, bahkan tidak kalah dengan dia.
Kalahkan deduksinya kali ini, bukti. Di mana itu? Yin Ming bertanya tanpa sadar. Kamu masih di dunia abadi, beri aku waktu. Hao Miao yang abadi tersenyum santai, mata lamanya berbinar lagi, dengan sedikit nada menggoda. Di bawah bulan, Ye Chen sedang berjalan dengan cepat. Melewati hutan pegunungan, saya membuka gerbang domain, mengukir koordinatnya, dan menyeberang. Saya tidak tahu kapan dia meninggalkan domain. Di kejauhan terdapat gugusan pegunungan. Saat senja dan kabut, hanya dasar pegunungan yang terlihat, memancarkan perubahan zaman dahulu kala. Angin yang bertiup dari sana penuh dengan hawa dingin. Bahkan Tuan Muda Ye pun tidak bisa, mau tak mau aku menggigil, dingin sampai ke tulang. Itulah Gunung Buzhou, tanah terlarang di surga. Ye Chen menutup gerbang domain dan berjalan perlahan. Gunung Buzhou cukup aneh. Jutaan mil di sekitarnya, itu adalah bumi hangus tanpa rumput yang tumbuh. Tidak ada tempat tinggal manusia di sini, dan kebanyakan orang tidak ingin ada orang yang datang ke sini. Baru ketika dia benar-benar tiba di depan Gunung Buzhou, barulah Ye Chen merasakan dinginnya. Setiap embusan angin berasal dari dinginnya jiwanya. Jika orang yang datang ke sini tidak memiliki cukup kultivasi, dia bisa langsung padam oleh hawa dingin dan berubah menjadi abu. Saja Guru Huashan memperingatkan untuk tidak pergi ke Gunung Buzhou sampai Anda mencapai tingkat kuasi kaisar. Menghentikan rasa dingin ini meskipun tingkat kultivasi saya rendah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang dari Raja Manusia itu masuk. Dia seharusnya dipindahkan ke alam surga, dan tingkat kultivasinya mungkin tidak sampai ke Kaisar Semu. Jika dia berani datang ke Gunung Buzhou, dia harus dilindungi oleh harta abadi. Ye Chen mengorbankan esensi pelindung tubuhnya, mengeluarkan batang besi, dan melangkah masuk. Wuh! Seketika itu juga kudengar lolongan hantu garang yang sangat sedih dan melengking, membawa kekuatan gaib di matanya dan dapat mengganggu pikiran orang. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia perlahan masuk lebih dalam, berharap seseorang terbang masuk. Namun, dia berada di bawah tekanan dan tidak bisa naik ke langit. Bukan tidak mungkin untuk bersikeras untuk naik. Ketika dia jatuh, dia akan merasa sangat sakit. Aneh. Ada langit cerah dan matahari putih di luar. Tetapi di pegunungan Buzhou, terdapat kabut tebal, seperti tirai awan, menutupi dunia sebagaimana mestinya, sangat gelap, seperti dunia bawah, membuat orang merasa depresi. Kesadaran Ye Chen meluas dan dia melihat ke segala arah, tetapi sulit untuk menembusnya secara mendalam. Tepatnya, itu diblokir oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain membuka mata Yao Tian dan mengintip ke segala arah. Di depan tiba-tiba muncul hutan. Tanah retak dan hangus. Pepohonan kering dan gelap. Banyak tengkorak tergantung di dahan. Entah siapa yang menggantungnya. Kelihatannya seperti hiasan. Ye Chen berjalan perlahan, dan ketika dia melewati pohon mati, dia menusuknya dengan tongkat. Pukulan seperti itu adalah masalah besar. Tanah berdengung, dan tangan-tangan berlumuran darah terulur dari bumi yang hangus. Mereka meraih secara acak, seolah ingin menyeret makhluk-makhluk di tanah ke dunia bawah. Sekilas, pemandangan itu menakutkan. Ye Chen memarahi dalam hatinya dan menginjakkan kakinya ke tanah. Hutan kembali normal dalam sekejap, dan tidak ada lagi tangan yang berdarah. Itu adalah ilusi, dan hutan ini adalah pembawa ilusi. Jika Anda berani menyentuh pepohonan, ilusi itu akan terwujud. Siapapun yang memiliki pikiran yang lemah akan hilang di dalamnya. Ye Chen berjalan melewati langkah demi langkah tanpa menyipitkan mata, tidak pernah menusuk kayu mati dengan tongkat. Ketika mereka keluar dari hutan, ada sungai darah yang menghalangi jalan. Ada jembatan di seberang sungai. Sebagian besar sudah runtuh dan berlumuran darah. Entah darah siapa itu, tapi itu belum kering, masih bersinar dengan cahaya berdarah, dan darah mengalir ke sungai. Ye Chen sangat marah sehingga dia menyeberangi sungai alih-alih berjalan di jembatan. Bukannya kamu tidak berjalan di atas jembatan itu, tapi jembatan itu hanyalah sebuah lubang, dan darah yang mengalir di atasnya adalah bukti yang bagus. Jika kamu naik satu langkah, kamu tidak akan bisa turun. Jika kamu turun lagi, kamu mungkin akan mencapai Jiuyo Huangquan. Penglihatannya masih bagus. Mengarungi sungai darah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Selama Anda tidak melihat ke dalam sungai, ada hal-hal ganas di dalamnya. Jika Anda melihatnya, Anda mungkin akan bingung. Setelah menyeberangi sungai darah, itu adalah tempat yang kacau balau. Ada banyak kerangka, dilemparkan ke dalam tanah,
dan banyak prajurit patah serta tombak patah tertancap di tanah. Ada juga banyak bendera pertempuran yang patah. Kata-kata yang terukir di atasnya sangat kuno, tertutup debu waktu, dan kabur. Negeri kacau ini seharusnya menjadi medan perang. Dengan kata lain, seluruh Gunung Buzhou adalah medan perang kuno, mirip dengan pegunungan 100.000 dacu. Medan perangnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang yang terkubur di medan perang. Meskipun orang-orang dikuburkan, pikiran jahat dan pikiran jahat tetap, dan mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun, akan menjadi roh jahat. Mengaum. Berbicara tentang roh jahat datang dan muncul entah dari mana, dengan wajah ganas dan cakar terbuka, mencoba melahap Ye Chen. Berdengung. Ye Chen menyapunya dengan tongkat dan langsung menjatuhkannya. Ah! Jeritannya sangat mengerikan, tetapi itu tidak datang dari roh jahat, tetapi dari kedalaman. Saya tidak tahu apakah ada yang terbunuh atau ada roh jahat yang berteriak membabi buta, tapi suara itu tiba-tiba terdengar. Mereka yang penakut mungkin akan ketakutan setengah mati. Ye Chen mengabaikannya, dan ketika melewati pedang patah yang tertancap di tanah, dia mengulurkan batang besinya dan mengetuknya dengan ringan. Pedang yang patah itu seketika berubah menjadi abu beterbangan. Mungkin karena berjalannya waktu, pedang itu menjadi sangat indah. Seperti ini biasa terjadi. Senjata yang tersisa berbintik-bintik dan hanya terlihat saja. Ada yang tidak perlu diketuk. Hembusan angin dingin bisa membuat mereka menjadi abu. Jauh di lubuk hati banyak terdapat pecahan batu. Ada yang besar dan ada yang kecil, tidak beraturan, banyak bekas pedang di atasnya. Sebagian besar sudah ditambang. Ye Chen juga mengetahui hal ini di dalam hatinya. Sebelum Yin Ming menjadi master, dia menjalankan banyak bengkel batu, dan batu-batu di bengkel batu semuanya diangkut dari Gunung Buzhou. Fakta membuktikan bahwa terdapat harta karun di dalam batu tersebut, yang juga merupakan sisa-sisa dari medan perang, seperti senjata sakti yang rusak dan rumput peri. Setelah melalui perubahan-perubahan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan menyatu ke dalam batu tersebut. Seperti ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, karena batu di sini secara alami diwarnai dengan kekuatan misterius dan dapat diisolasi dari mata yang mengintip. Oleh karena itu, ada teori perjudian batu. Klik. Klik. Ye Chen ada yang harus dilakukan di sepanjang jalan. Sambil berjalan, dia mengetuk batu satu persatu, dan mungkin beberapa harta karun akan ditemukan. Jangan bilang, ini sangat bermanfaat. Itu adalah buah peri. Buah peri yang menambah umur panjang sudah punah di surga. Adapun yang dia pingsan, itu belum lengkap. Saya tidak tahu apakah itu digigit oleh seseorang yang bisa membunuh 1000 pedang. Ye Chen tampak menyesal, tapi tetap mengambil baohe dan menyegel buah peri. Setelah digigit, itu juga merupakan buah peri. Saya tidak sedang membual. Jika buah peri ini dikeluarkan, saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang akan berlomba-lomba untuk membelinya. Klik. Klik. Suara-suara ini tidak ada habisnya. Tuan muda Ye juga punya banyak waktu luang. Dia selalu memukul batu kemanapun dia pergi, dan dia punya banyak waktu luang. Ada panen, tapi tidak ada peluang besar. Semakin dalam Anda pergi, semakin ganas atmosfernya dan semakin tebal kabutnya. Masih ada lagi kerangka yang sebagian besar adalah biksu yang datang untuk menjelajah. Mereka datang dengan semangat tinggi, namun gagal keluar. Mereka dikuburkan di kawasan terlarang ini. Mungkin mereka masuk untuk memindahkan batu, tapi batunya tidak dipindahkan. Keluar, jadi mereka meninggalkan diri mereka di sini. Sebuah gunung batu yang besar, dia duduk kembali dan memandangi dinding batu. Di dinding batu, ada tombak perang hitam pekat yang dipaku pada kerangka. Baik tombak perang maupun tulang belulangnya semuanya tertutup lapisan debu. Tak sulit membayangkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang lelaki hebat yang dipaku di dinding batu dengan tombak perang. Kematiannya sangatlah tragis. Satu paku ini adalah tahun yang tak ada habisnya. Yang bagus. Ye Chen bergumam pelan, melihat tombak perang, itu bersinar terang, terbuat dari besi dewa emas hitam. Itu pasti senjata dewa yang ganas. Justru karena itu adalah harta karun maka dia tidak segera mengambilnya. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, begitu banyak orang datang ke Gunung Buzhou untuk berburu harta karun. Mustahil untuk tidak melewatkan tombak perang, tetapi mereka belum mengambilnya. Ini adalah petunjuk. Bukannya tidak bisa diambil, tapi mereka tidak berani memprovokasi. Meski tertutup debu, tapi ada ketersembunyian spiritual. Ah! Saat dia sedang menonton, jeritan melengking lainnya datang dari dalam hati.
Mungkin dia begitu terpesona olehnya sehingga Ye Chen begitu terkejut hingga dia gemetar saat buang air kecil. Dia ketakutan, dan tombak perangnya juga ketakutan. Tombak itu berdengung dan bergetar, dan debu di atasnya terguncang. Dia mungkin sedang tidur nyenyak, tetapi dia terbangun oleh jeritan itu. Rahasia tersembunyi Will perlahan-lahan bangkit kembali. Ye Chen akhirnya mengulurkan tangan dan meraih tombak perang. Berdengung. Tombak perang berdengung dan ditarik keluar dari dinding batu, tidak mengetahui bahwa dia memiliki kecerdasan dan keinginan untuk menyerang sendiri. Ling Tian menghancurkannya dengan tongkat. Ye Chen menghindarinya dalam sekejap, membalikan tangannya dan mengukir segel pada tombak perang. Dengung tombak perang menghancurkan segel dan mendorong Ye Chen ke belakang. Sebelum Ye Chen bisa menghentikan dirinya sendiri, sebuah tombak menembus dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan tongkatnya. Paun! Suara benturan logam sangat jelas, dan tombak perang langsung terbang, menghancurkan dinding batu hingga runtuh. Meskipun dia terbang berkeliling, Ye Chen sepertinya melihat sosok ilusi. Dia tidak bisa melihat dengan jelas kehormatannya. Itu keluar dari tombak perang. Memegang tombak perang, dia langsung pergi untuk membunuhnya. Seharusnya itu adalah sisa wasiat dari sang master, berubah menjadi bentuk manusia. Segel. Ye Chen dengan dingin dimarahi di dalam hatinya, dan dengan jentikan tangannya, Kaisar Dao Fuxi muncul serentak, dan sosok ilusi yang baru saja terbunuh terjebak di tempat. Menghancurkan. Ye Chen juga menggunakan formasi besar Ming 12 karakter surgawi untuk memberkati Kaisar Fuxi. Kedua formasi itu bergabung menjadi satu, dan dalam jalinannya, ada sentuhan kekuatan penghancur, menghancurkan sosok ilusi itu. Pada titik ini, tombak perang terdiam dan jatuh dari langit. Ye Chen menjentikan tangannya dan menyegelnya dengan jimat ajaib dan menerapkan banyak segel. Tombak perang ini bukanlah tombak yang damai. Meskipun dapat ditekan, itu sangat kejam dan telah ternoda oleh darah banyak makhluk hidup. Itu adalah senjata ilahi, juga merupakan senjata pembunuh. Senjata ajaib seperti ini bisa menghancurkan orang suci sampai mati hanya dengan sedikit energi jahat. Setelah menyingkirkan tombak perang, Ye Chen terus melangkah lebih dalam. Setengah jam kemudian, dia kembali ke posisi semula, menggosok matanya dan bergoyang di tempat, kepalanya pusing, dan darah terlihat mengalir dari sudut matanya, menandakan bahwa dia menderita penyakit yang parah. Reaksi. Setelah sadar kembali, dia mengambil batang besi dan masuk lebih dalam lagi. Tidak lama kemudian, dia duduk di depan sebuah danau. Danau itu jernih sampai ke dasar, terang dan tembus cahaya, berkilau tertiup angin mendung, bersinar dengan cahaya bersih. Ada roh peri yang tertinggal di atas, hujan dan kabut berkabut, dan ada bunga peri dan rerumputan di tepi danau, semuanya diwarnai dengan tetesan embun. Siapa sangka ada sebuah danau yang begitu sepi di Gunung Buzhou di musim gugur yang gelap, yang tidak sesuai dengan pemandangan yang redup dan sepi. Wow! Tiba-tiba aku mendengar suara-suara itu, suara gemericik air saat mandi. Entahlah, aku benar-benar mengira ada yang sedang mandi di dalam. Namun, jelas tidak ada seorang pun di danau itu. Ye Chen menyentuh dagunya, tidak berani membungkuk dan melihat. Dia pernah mendapat serangan balik di sini sebelumnya. Danau yang begitu bersih seperti cermin. Dia melangkah maju dan melihatnya, yang membuatnya pusing. Dia mengulurkan tongkatnya lagi dan menyodok ke arah danau. Paun! Suaranya cukup tajam, seperti benturan logam. Benda sialan ini hanya cermin. Ye Chen mengangkat alisnya dan mengulurkan tongkatnya. Dia memegang ujung yang lain dan mengetuknya lagi dan lagi, membuat suara berdebar-debar. Mengetuk, dia melangkah maju. Begitu diinjak, itu bukan lagi cermin, melainkan danau lagi. Hanya ada bunyi letupan, dan seorang kaisar jatuh ke dalam air. Kemudian, saya melihat orang itu tenggelam, dia memikirkannya, tetapi terseret ke dasar danau oleh kekuatan yang sangat besar. Atau mungkin, dia diseret ke cermin. Sebab, hingga kini ia belum mengetahui apakah itu danau atau cermin. Saat dia muncul lagi, dunia sudah gelap. Dunia ini tidak damai, dengan kilat dan guntur di langit serta lahar di bawah. Di dalam magma terlihat kerangka-kerangka manusia, kebanyakan dari mereka adalah biksu yang sedang mencari harta karun. Mereka mungkin juga penasaran dengan danau tersebut, mereka tidak sengaja ditarik ke dalam, dan tidak sengaja dikuburkan di sini. Gunung Buzhou penuh dengan lubang. Ye Chen menghela nafas, mengambil satu langkah dan pindah. Dia pergi. Dia melihat cahaya ilahi menyinari tempat yang dia tempati sebelumnya.
Jika dia tidak memiliki akal sehat, dia pasti sudah tertembak. Ada lebih dari satu cahaya ilahi, dan manifestasi masing-masing cahaya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Masing-masing lebih mendominasi daripada yang terakhir. Kaisar kuasi tingkat kedua biasa tidak dapat menahan cahaya ilahi seperti itu terlalu kuat. Keterampilan tubuh Ye Chen sangat misterius, dia menghindari dan memblokir dengan tongkatnya. Shen Mang sangat berdedikasi, dengan sikap bahwa semuanya tidak akan selesai sampai Ye Chen terbunuh. Ye Chen mengerutkan kening, memikirkan apa yang terjadi di sini. Saat dia menemukan petunjuknya, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ini bukanlah danau atau cermin, ini jelas sebuah mata peri kejernihan. Dan di sini, dunia tempat dia berada adalah alam luar angkasa mata abadi Mingjing. Ini mirip dengan alam kekosongan abadi dari mata roda abadi. Tentang mata peri jernih di gulungan rahasia. Itu adalah jenis mata peri yang sangat istimewa. Tanpa pupil, mata itu seperti danau atau cermin, yang dapat melihat ilusi dunia. Adapun kemampuan spesifiknya, dia masih belum mengetahuinya. Berdengung. Saat berbicara, cahaya ilahi lainnya muncul. Ye Chen sama terkejutnya dengan raksasa, dan dia menghindarinya dengan satu langkah. Kemudian, ia terlihat bergegas menuju keluasan, menghadapi amukan guntur dan kilat, mencapai puncak tertinggi, dan menghadap kehampaan dengan sebatang tongkat. Klik! Klik! Dalam kegelapan, sepertinya cermin pecah, dan seluruh dunia redup runtuh. Ye Chen menemukan jalan keluar dan melompat keluar. Sesampainya di depan telaga, permukaan air telaga beriak dan menyusut dengan cepat hingga sebesar mata, menggantung di udara. Kejutan yang tak terduga. Ye Chen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menggantungnya di telapak tangannya dan melihat ke atas dan ke bawah. Ini adalah mata peri. Benar-benar tidak memiliki pupil, tetapi memiliki kekuatan misterius. Bahkan jika dia melihatnya dalam waktu lama, dia merasa seperti sedang kesurupan. Tanpa sadar, dia mengintegrasikan Clear Immortal Eye ke mata kirinya. Hal yang memalukan adalah mata abadi itu meleleh sesaat, dan kemudian keluar lagi pada saat berikutnya, seolah-olah ada semacam spiritualitas, dan sepertinya juga berkata, "Kamu tidak cocok. Kemarahanku tidak kecil." Ye Chen menghela nafas dan memasukkannya ke selangkangannya, di tas penyimpanannya. Ah! Jeritan lain datang dari dalam, bocor keluar secara dominan. Dapat didengar bahwa itu adalah orang yang sama yang berteriak beberapa kali sebelumnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan dengan tongkat. Dia sangat ingin melihat siapa orang yang melolong begitu keras dan apakah dia sudah mati atau belum. Kamu belum mati, aku akan memberimu tongkat. Hutan liar di bawah bulan sepi dan damai. Di atas pohon kuno yang menjulang tinggi, Shura Tianzun sedang duduk bermeditasi seperti seorang biksu tua. Hartanya hikmat dan dia terlihat berdiri, cahaya ilahi menyelimuti senja, dan prinsip-prinsip Tao yang misterius tampak menjulang. Berdasarkan situasi ini, kami dapat pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Orang kejam yang bahkan Kaisar Langit tidak bisa kalahkan akan sangat hidup jika dia dibunuh. Saya ingin tahu apakah Pantao Yuan masih ada. Saya akan kembali ke rumah. Dibandingkan dengan Tianzun, Siming dan yang lainnya cukup santai. Mereka meletakkan panci besi besar di atas batang pohon yang tebal dan memakan daging rebus, terkadang mereka melirik ke arah Tianzun. Dibandingkan dengan Tianzun dan Ye Chen, luka mereka bertiga tidak layak untuk disebutkan. Mereka pulih hanya dalam beberapa hari. Yang terpenting adalah ada obat ajaib untuk penyembuhan, yang semuanya berasal dari harta Dewa Alkimia. Tidak lama kemudian, Ying Ji Tianqing dan Eva Lunwang juga terbangun satu demi satu. Melihat tiga orang sedang merebus daging, keduanya dengan sadar berkata bahwa mereka membawa wain dan bumbu sendiri-sendiri, masing-masing memegang sendok besar dan mengaduknya ke dalam panci besar. Keterampilan memasak orang-orang ini cukup bagus, dan dagingnya enak. Memantulkan sinar bulan, Yusin juga terbangun. Lukanya tidak lagi serius. Dia melirik Shura Tianzun di sampingnya, dan dia juga bergabung dengan Siming dan yang lainnya. Anak itu sudah pergi selama 3 hari, dia tidak akan ditangkap. Tai melirik ke barat. Atau mungkin dia dimakamkan di Gunung Buzhou? Pergilah, mulut gagak. Beberapa orang berbicara, mereka semua mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Ada suara menderu, datang dari segala arah. Energi pembunuh yang bergulir, seperti gelombang yang menakutkan, melonjak dari luar, dingin dan keras. Shura Tianzun tiba-tiba membuka matanya,
mengambil satu langkah ke depan, dan berdiri diam di udara, matanya sedikit menyipit, dan dia sepertinya bisa melihat tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya melalui kabut yang tak berujung. Hidungnya bagus sekali. Tai mengutuk diam-diam, mengeluarkan pedang peri, dan memerintahkan mereka semua untuk mengambil pedang. Mereka tidak berpikir untuk merebus daging, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Sekarang mereka telah ditemukan, formasi tentara dan jenderal hari itu pasti akan menjadi kecil, tidak? Shura Tianzun memiliki ekspresi serius, dan dengan jentikan tangannya, dia memasukkan semua orang ke dalam tungku tembaga. Sekelompok orang yang melawan 5 sampah tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Adapun dia telah memulihkan banyak kekuatan tempurnya, meskipun dia jauh dari puncaknya dan masih jauh dari Ye Chen hari itu, dia masih memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Yang Mulia memerintahkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Yang dingin dan sunyi bergema dari segala arah. Seperti yang dilihat Shura Tianzun, memang ada banyak prajurit surgawi dan pejuang surgawi. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada 4 samudera luas yang mengelilingi pusatnya. Kemanapun mereka lewat, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, puncak gunung, dan bongkahan batu besar semuanya hancur menjadi abu terbang. Momentumnya terhubung menjadi satu, dan aura pembunuh luar biasa. Kereta kuno, melaju kencang, langit begitu berat hingga hampir runtuh, dan seluruh dunia menjadi gelap. Berdengung. Shura Tianzun mengeluarkan pedang ajaib dan menargetkan pihak yang tepat untuk dibunuh. Ledakan. 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 Tak lama kemudian, suara gemuruh dan teriakan pembunuhan terdengar. Pertempuran berdarah yang brutal, dengan ratusan sosok berdarah, kabut darah merah memenuhi langit, dan bahkan pantulan bintang dan cahaya bulan pun ternoda darah. Ledakan. 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 Hutan sepi itu ramai, meski Anda tidak tinggal di sekitarnya. Jauh di kedalaman, suara menderu memenuhi langit dan bumi, dan orang bisa melihat puncak gunung runtuh satu demi satu, dengan puing-puing beterbangan di langit. Pihak dalam pertempuran itu adalah Ye Chen. Sedangkan di sisi lain, jumlah orangnya terlalu banyak. Tepatnya, mereka bukan manusia melainkan roh jahat. Banyak sekali yang membuat kulit kepala mati rasa. Tak satu pun dari mereka yang normal. Entah berbadan dan tidak berkepala, atau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, atau mempunyai bentuk yang aneh. Hal yang sama adalah mereka semua menakutkan meskipun kekuatan bertarung Ye Chen. Mereka semua terjebak di dunia itu, berlumuran darah. Ini bukan hal yang paling menyebalkan. Yang paling membuat Ye Chen marah adalah banyak mantra abadi kekaisaran yang tidak dapat digunakan di Gunung Buzhou ini. Dia mencoba menggunakan ban hitam jalur kekaisaran untuk menyelesaikannya, tetapi tidak berhasil. Seseorang dalam kegelapan kekuatan ini memblokirnya. Saya tidak tahu kapan gemuruhnya hilang. Di dunia yang gelap, Ye Chen terhuyung ke depan sambil memegang batang besi berlumuran darah. Dia terluka parah. Roh jahat bisa meminjam kekuatan Gunung Buzhou, tapi dia ditekan. Dia dipukuli oleh sekelompok orang dan hampir patah. Di dalam, ada jebakan di mana-mana. Ye Chen mendecakkan lidahnya, duduk di atas batu, dan memandang dengan sedih ke dunia tempat dia bertarung sebelumnya. Begitu dia masuk, roh-roh jahat keluar dengan sendirinya, dan mereka bahkan lebih kuat. Ah! Ada jeritan lain, masih melengking dan melengking, datang dari dalam hati. Ye Chen terlalu malas untuk melihat dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Dia mengambil slip giok yang diminta Raja Manusia untuk dibawakan oleh Siming. Koordinat yang terukir di atasnya adalah di mana dia berada saat ini. Tidak ada harta karun. Tidak ada harta karun, tetapi ada banyak roh jahat, dan mereka hampir dihancurkan olehnya. Setelah menerima slip giok, dia melihat sekeliling. Medan perang kuno ini lebih aneh dari yang dibayangkan. Karena suatu kekuatan, alam semesta berubah sepanjang waktu. Alam semesta berubah, begitu pula ruang. Dengan kata lain, koordinat spasial yang diberikan oleh Raja Manusia tidak ada gunanya. Yang patut diakui adalah pasti ada harta karun yang besar di Gunung Buzhou. Raja Manusia sangat menghargainya, jadi tidak boleh terlalu kecil. Setengah jam kemudian, dia berdiri lagi dan berjalan keliling dunia. Semakin dalam, semakin banyak suara rengekan yang terdengar. Tak jelas apakah itu angin dingin yang mengamuk atau ratapan hantu sungguhan yang membuat pendengarnya resah. Tidak lama kemudian, saya melihatnya duduk kembali. Dan di depannya ada hutan gelap yang pernah dia lewati sebelumnya. Seperti yang dia duga, dunia Gunung Buzhou terus berubah.
Jika dia pernah ke suatu tempat, dia akan datang lagi jika dia tidak aman. Ada banyak tempat untuk bepergian. Jika dia bingung, dia mungkin akan terjebak di Gunung Buzhou. Sebab, saat ini, dia tidak bisa lagi menemukan jalan keluarnya, dan semua yang ada di depan dan belakang berwarna abu-abu. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah ratapan nyaring jauh di dalam hati. Aku tidak tahu orang bodoh yang mana, tapi dia akan selalu melolong seperti itu saat dia lengah. Fuxi, kamu membodohiku. Ye Chen mengutuk dalam hatinya, melangkah melewati hutan untuk kedua kalinya dan menyeberangi sungai darah. Pemandangan setelahnya berbeda dari sebelumnya. Dia berjalan dan melihat ke segala arah, dan melihat banyak hal aneh, seperti peti mati tembaga yang tergantung terbalik di tebing, seperti mayat kuno tanpa kepala yang duduk linglung di bawah pohon tua, seperti sosok cantik menari dengan anggun di lautan api. Ini bukan apa-apa, yang menjijikan adalah roh jahat, yang berspesialisasi dalam serangan diam-diam. Dia telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan seringkali, dia melarikan diri dalam kebingungan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia terkejut di medan perang Gunung Buzhou. Pada zaman dahulu kala, berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam perang, dan seberapa tinggi tingkat budidaya para pesertanya. Mungkin, mereka semua adalah kaisar semu di alam puncak terkuat. Justru karena mereka kuat maka roh-roh jahat yang berkembang biak di sini begitu kuat dan ganas. Justru karena mereka kuat maka aura yang tersisa telah menyebabkan kekacauan di dunia. Dan bahkan dia tidak dapat menahan pikiran jahat dan pikiran jahat di dalam. Banyak tempat dari. Sekali lagi, dia mencapai hutan yang gelap. Ini ketiga kalinya dia ke sini. Sepertinya dia benar-benar menabrak tembok dan tidak bisa berbalik. Sesekali dia kembali ke tempat asalnya. Saya tidak tahu berapa lama dia berjalan hari ini. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tidak bisa melihat bintang atau cahaya bulan. Itu hanya awan kabur dan kabut yang menghalangi pandangannya. Itu seperti kabut yang menyelimuti pikirannya, menekannya sampai ke titik menderu. Dentang-dentang. Saat saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara burung phoenix yang meringkik, yang cukup berkabut dan datang dan pergi. Ye Chen mengangkat alisnya dan langsung berjalan, melintasi sungai hitam panjang dan puncak gunung yang sepi sebelum menetap di sebuah lembah. Di kejauhan, tampak ada mutiara spiritual yang bersinar terang, terutama menyilaukan di lembah yang redup. Yang meringkik tadi datang dari arah itu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke dalam. Itu bukan manik spiritual, tapi bunga peri. Itu dipenuhi dengan energi peri, meledak dengan kemegahan, dan memiliki bentuk yang aneh. 3/4-nya seperti burung merah dan 7/4-nya seperti luan hijau. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat penampakan burung phoenix yang terlahir kembali dari api, disertai dengan suara burung phoenix yang meringkik, terjalin dan bertransformasi. Bunga phoenix? Ye Chen bergumam pelan, nadanya ragu-ragu, tapi cahaya di matanya sudah mekar. Ya, itu adalah bunga phoenix, bahan untuk memurnikan pil 9 putaran kebangkitan. Walaupun saya belum pernah melihatnya, saya pernah mendengarnya. Persis sama dengan bunga peri di lembah saat ini. Jika itu bukan bunga phoenix, itu akan menjadi hantu. Jangan percaya. Nasib baik, sungguh nasib baik. Ye Chen tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya seperti yang dikatakan Si Ming di masa lalu. Memang ada bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran di Gunung Buzhou. Dia memiliki buah unicorn, rumput perinaga di Yinming, dan bunga phoenix di Buzhoushan. Adapun bahan-bahan yang tersisa, tahu Tua Kunlun memiliki semuanya, sepotong bahan untuk pil kebangkitan 9 putaran telah ditemukan. Selama dia kembali ke surga dan melelehkan api kekacauan, dia bisa mulai memurnikannya. Membangkitkan dewa besar dari dunia kuno akan segera terjadi. Wanita jalang itu, dasar iblis, mungkin kamu bisa menciumku jika kamu tahu cara melakukannya. Ye Chen menyentuh dagunya. Namun, gagasan ini segera ditinggalkan. Dewa iblis jahat menjadi bersemangat. Dia tidak tahu apakah dia akan mencium kerabatnya atau tidak, tapi dia pasti akan memukul mereka. Saya masih ingat ketika dia datang ke dunia ini di masa lalu, wanita jalang gila itu akan mendatanginya sesekali dan memukulinya. Itu adalah bayangan seumur hidup. Dentang-dentang. Burung phoenix menjerit lagi, membuyarkan pikirannya. Setelah menenangkan diri, dia menyipitkan matanya sedikit dan tidak melihat bunga phoenix, tapi mayat di segala arah lembah. Jelas sekali, itu semua adalah sisa-sisa pemburu harta karun. Dia pasti bukan orang pertama yang melihat bunga phoenix. Kebanyakan pemburu harta karun juga pernah melihatnya.
Mengapa sekarang bunga itu tergeletak di dalamnya? Anda tidak perlu mencoba caranya sendiri untuk mengetahui bahwa bunga Phoenix dikelilingi oleh bahaya, dan mereka yang ingin mengambilnya kemungkinan besar akan menemui kesialan. Namun, dia mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan petunjuk. Lembah itu sangat sunyi, hanya terlihat kabut dan kabut, sangat sunyi, tetapi semakin sunyi, semakin tidak normal jadinya. Tiba-tiba, Ye Chen berubah menjadi tiruan. Klon tersebut mengetahui arti dari gambar aslinya, dan melompat ke lembah dengan sikap mendominasi. Namun, sebelum menyentuh tanah, ia melihat air berubah menjadi abu. Bukannya bertiup, tidak ada jeritan. Ye Chen sedikit mengernyit, dan kemudian klon kedua diluncurkan. Engah! Dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tepat setelah ia melangkah ke lembah. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan klon ketiga muncul lagi. Klon ini juga gagal lolos dari bencana, dan saat telapak kakinya menyentuh tanah, mereka menghilang ke udara. Saat ini, Ye Chen tidak mengorbankan klon lagi. Setelah ketiga klon tersebut dihancurkan, dia telah melihat petunjuk bahwa tidak hanya ada roh jahat di lembah, tetapi juga formasi yang mendominasi, jenis formasi yang sepenuhnya dibuat oleh alam. Dengan pemikiran ini, dia melangkah ke lembah. Begitu mereka memasuki lembah, mereka melihat badai dahsyat, mayat berserakan di seluruh negeri, kilat dan guntur di langit, seperti tanah kematian. Mengaum. Saat Ye Chen memantapkan kakinya, dia melihat roh jahat bermanifestasi, dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan pikiran jahat yang sangat dingin, mengaum dan bergegas ke arahnya. Ye Chen mengambil langkah berani dan menjatuhkan roh jahat itu dengan tongkat. Roh jahat itu melolong, tetapi juga marah. Di tengah aumannya, 2 kepala lagi muncul, yang satu menyemburkan api dari mulutnya, dan yang lainnya mengeluarkan guntur dari matanya. Ye Chen mendengus dingin, dan Ling Tian menyerang dengan tongkat lain, memukuli roh jahat itu hingga berkeping-keping. Sayangnya, roh jahat itu tidak mati dan membentuk kembali dirinya. Tidak hanya itu, semakin banyak roh jahat yang merangkak keluar dari tanah, tubuh mereka bersisik, wajah mereka garang dan suram, dan jumlah mereka sangat banyak. Selain itu, guntur dan kilat yang datang dari langit tidak ada bandingannya. Yang disebut kilat dan guntur adalah formasi sihir yang terbentuk secara alami di lembah. Guntur dan kilat adalah serangan dan memiliki kekuatan penghancur. Sambaran petir dapat langsung menghancurkan kaisar kuasi biasa menjadi abu. Ye Chen menggunakan baju besi aslinya untuk menahan guntur. Dia tidak ragu-ragu untuk bertarung sama sekali, dan langsung menuju ke bunga Phoenix. Selama dia mengambil material peri, dia bisa melarikan diri tanpa harus melawan roh jahat. Nyaring. Paun. Bang. Guntur dan kilat Ling Xiao mendominasi, tetapi baju besi asli Ye Chen tidak tertutup. Setiap kali ada guntur dan kilat, percikan terang akan terhapus di permukaan tubuhnya. Mengaum. 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 Roh-roh jahat melolong dan berkumpul berbondong-bondong, ada yang menyemburkan pusaran air, ada yang menari pedang perang, ada yang menyebabkan masalah dalam pikiran, semuanya berbakat. Gulungan. Ye Chen berteriak dengan keras, mengayunkan tongkat dan menerbangkan sebagiannya. Cahaya ilahi di tubuhnya terus berlanjut, dan senjata sihir suci yang besar muncul satu demi satu, dan kemudian meledak sendiri. Ledakan. 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 Lembah yang tenang dipenuhi dengan suara gemuruh. Penghancuran diri prajurit suci agung masih mendominasi. Wei Ye Chen lah yang tertegun, meledakkan jalur darah. Oleh karena itu, semakin banyak roh jahat yang terprovokasi, seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari tanah, di seluruh pegunungan dan ladang, membuat orang merasa mati rasa saat melihatnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mendesis, meneriakkan slogannya lagi, memegang batang besi yang berlumuran darah, lalu membuka dan menutup. Yang memalukan adalah roh-roh jahat itu tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Tidak apa-apa jika kamu tidak berteriak. Saat suara itu keluar, semua roh jahat itu berlari ke arahku. Melihat roh jahat itu sangat tidak jujur, Tuan Muda Ye juga menjadi tenang dan berhenti mengeluarkan suara apapun. Mengaum. 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 Hanya karena dia tidak berteriak bukan berarti roh jahat itu aman. Setiap kali roh jahat keluar, terdengar suara gemuruh yang mengganggu pikiran, seperti lonceng kematian dari 9 Netherworld, bergema tanpa batas di lautan manusia dan dewa. Langkah Ye Chen menghilang dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Jika Anda dalam kondisi prima, Anda tidak akan takut dengan roh jahat. Masalahnya adalah dia terluka dan ditekan oleh surga, banyak mantra abadi kekaisaran,
seperti jalur Kekaisaran Pantai Hitam, terkadang tidak efektif. Sejak memasuki Gunung Buzhou, lapisan pengekangan lainnya telah ditambahkan. Tidak hanya kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, tetapi sihir abadi yang terkadang berhasil terkadang berhenti bekerja. Tidak dapat terbang ke langit dan melarikan diri, kami harus menyerang dengan paksa. Ledakan. 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 Di tengah suara gemuruh, guntur dan kilat Ling Tian menjadi semakin kuat. Meskipun baju besi asli Ye Chen sangat kuat, itu juga penuh dengan lubang. Ye Chen mengabaikannya dan mengorbankan darahnya untuk esensinya. Energi dan darahnya sama agungnya dengan laut. Setiap sinar esensi memuntahkan esensi asal-usulnya, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti api. Mengaum. Roh jahat bergegas ke arahnya, membuka mulutnya lebar-lebar dan pusaran air tiba-tiba muncul di mulutnya, dan menelan Ye Chen dalam satu tegukan tanpa mengunyah apapun. Semuanya ditelan oleh Tuan Muda Ye, dan akhirnya tidak akan baik. Hanya dalam sepersekian detik, Ye Chen merobek kulit roh jahat itu dan melompat keluar seperti naga sungguhan. Namun, dia terkena sambaran petir. Kilat dan terhuyung. Guntur dan kilat ini jelas berbeda, lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan kata lain, semakin lama kami tinggal di lembah, guntur dan kilatnya semakin menakutkan. Bahkan Kaisar ke-10 Dacu, yang disambar petir sepanjang jalan, tidak dapat menahan guntur tersebut. Dengan langkah mengejutkan ini, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya datang dan membuat Ye Chen kewalahan. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, dan tongkat itu menjadi besar, menyapu sebagiannya. Wow! Ada suara rantai besi berbenturan, dan rantai rune hitam muncul, seperti ular, berkelok-kelok ke arah Ye Chen, diubah oleh pikiran jahat dan pikiran jahat, memiliki kekuatan serangan dan dapat melahap makhluk hidup. Ye Chen tidak berani gegabah, pikiran jahat dan pikiran jahat semuanya merupakan kekuatan yang tidak terlihat, mirip dengan kekuatan takdir jahat, kekuatan keyakinan dan kekuatan pemikiran Buddha, yang dapat melukai orang tanpa terlihat. Lembah itu gelap dan kacau. Ada guntur dan kilat di atas, roh jahat di bawah, dan rantai pikiran besi di udara setiap kali Ye Chen mengambil langkah maju, dia akan berdarah. Jarak ribuan kaki menjadi cukup jauh di matanya. Di depan, roh jahat lainnya terlihat, kumpulan kegelapan, dengan mata merah menyala dengan cahaya yang menakutkan, dan bentuk manusia yang bengkok terlihat sangat mirip hantu. Buka untukku. Ye Chen marah, mengorbankan tentara kuasi kaisarnya, dan tenggelam dalam gelombang roh jahat. Ledakan. Seorang prajurit kuasi kaisar meledakkan dirinya sendiri, mengirimkan roh-roh jahat terbang ke seluruh langit. Ye Chen secepat petir dan langsung menuju bunga Phoenix. Meskipun banyak roh jahat terbunuh oleh ledakan, mereka akan pulih. Jika pikiran jahat dan pikiran jahat tidak hilang, roh jahat tidak akan hilang. Mengaum. Mengaum. Keras dimulai lagi, dan sejumlah roh jahat yang tidak diketahui jumlahnya bergegas ke arahnya, bukan untuk melindungi bunga Phoenix, tetapi untuk melahap makhluk yang menginjakan kaki di lembah ini. Dan Ye Chen adalah makhluk itu. Gulungan. Ye Chen tidak tahu berapa kali dia meminum kata ini, dan api peri yang berputar berubah menjadi lautan api, menelan langit dan bumi. Ratapan roh-roh jahat semakin melengking. Karena itu adalah roh jahat, itu adalah benda yin, sedangkan api peri adalah yang murni dan secara bawaan terkendali. Namun, meskipun api peri itu kuat, pikiran jahat dan pikiran jahat di sini bahkan lebih dingin, dan lautan api yang bergulung segera padam. Yang murni dapat mengalahkan yin. Yin yang ekstrim juga dapat mengalahkan yang murni. Engah. Darah tiba-tiba muncul, dan Ye Chen mulai mengeluarkan darah lagi. Cahaya hitam dari mulut roh jahat menembus dadanya. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, roh jahat kedua memotong selokan berdarah di punggungnya, memperlihatkan otot dan ototnya. Tulang, yang mengejutkan. Ye Chen mengertakkan gigi dan terus menjentikan tangannya, mengorbankan tentara kuasi kaisar satu demi satu. Ledakan. 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 Gunturnya keras, dan penghancuran diri dari senjata kuasi kaisar bahkan lebih dahsyat lagi. Ledakan tersebut menyebabkan roh-roh jahat terbang ke seluruh langit, dan juga meledakkan seluruh dunia, mengguncang seluruh dunia. Karena kegilaan Ye Chen, jalan berdarah diledakkan, dan roh-roh jahat melolong begitu keras sehingga Ye Chen hampir merasa kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Mengapa ada pergerakan sebesar itu? Pasti ada harta karun yang langka. Aku bilang, ayo keluar. Ye Chen bukan satu-satunya di Gunung Buzhou. Ada banyak biksu yang datang untuk berburu harta karun.
Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua mengangkat mata dan melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit. Banyak orang telah mengikuti sumber suara tersebut. Saya tidak tahu kapan saya mendengar suara gemuruh dan menghilang. Lembah yang gelap tidak lagi melihat kilat dan guntur, dan tidak ada roh jahat, menjadi tenang kembali, dan semuanya kembali seperti semula. Adapun bunga Phoenix yang tumbuh di kedalaman, sekarang telah menghilang. Di bumi hangus yang gelap, Ye Chen memegang bunga Phoenix di satu tangan dan tongkat emas hitam di tangan lainnya. Terhuyung selangkah demi selangkah, wajahnya pucat, dan setiap jejak kaki di belakangnya berlumuran darah, yang sangat mempesona. Phoenix Flower mendapatkannya, dan dia dipukul dengan keras. Ada terlalu banyak roh jahat di lembah, dan dalam hal kekuatan, tidak ada satupun yang lebih lemah dari Kaisar Kuasi tingkat ke-8. Pikiran jahat dan pikiran jahat itulah yang terlalu kuat, yang memperkuat kekuatan mereka. Dia juga orang berbakat yang bisa mencuri bunga Phoenix dari barisan seperti itu. Dibandingkan dengan mereka yang terkubur di lembah, dia jauh lebih beruntung. Untuk bunga Phoenix, harga yang dia keluarkan sangat tragis. Dia meledakkan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak tentara kuasi kaisar. Xiemo, kamu harus mengembalikan uangku ketika kamu kembali. Ye Chen mengumpulkan bunga Phoenix dan menyeka segenggam darah. Meski terluka parah, dia tersenyum bahagia. Segera, materi alkimia hampir terkumpul. Setelah rumput abadi naga diperoleh dan Master Kunlun direnggut, manfaatnya akan lengkap. Pegunungan, dia berhenti lagi, duduk dengan lelah di atas batu, dan mengambil botol anggur. Ah! Jeritan mulai lagi, dan pada saat yang tepat, Ye Chen sangat terkejut hingga semua anggur yang baru saja dia tuangkan ke dalam mulutnya muncrat. Sekali lagi, dia berdiri di atas batu dan melihat ke atas. Sejak datang ke Gunung Buzhou, jeritan yang mendominasi terdengar dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu apakah mereka manusia atau hantu. Saya hanya tahu bahwa mereka lebih dalam. Dia melihat, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang cukup halus dan misterius. Karena kebisingan hari itu, Gunung Buzhou menjadi sangat luar biasa. Di atas bumi yang hangus, tunas-tunas bertunas, dan seluruh dunia seolah memiliki sentuhan kehidupan. Buku surga tanpa kata. Ye Chen bergumam pelan, memegang botol anggur, tanpa sadar berdiri, dan melihat ke dalam dengan tatapan kosong. Dia tidak melihat kitab surgawi tanpa kata-kata, tetapi dia mengenali suara surgawi yang agung dari kitab surgawi.